Kisah ini dimulai di kerajaan yang megah dengan kastil putih nan indah, nangkring manis di tebing, persis kayak di poster film fantasi. Mirip banget sama Hogwarts. Di dalamnya, sang ratu sedang menunjuk Joran sebagai penguasa perbatasan yang baru. Kerumunan di sekitar mereka langsung bisik-bisik, dan Joran bertanya-tanya apakah ratu salah menyebut nama jabatan yang akan diembannya, atau jangan-jangan salah orang. Dia lalu menoleh ke Joran dan bertanya apakah Joran tuli atau semacamnya. Yang Mulia lalu mempertanyakan mengapa Joran belum juga menerima perintahnya. Di bawah tekanan, pahlawan kita langsung keringat dingin, deg-degan. Terlihat jelas gugupnya. Sementara itu, jendela status tiba-tiba muncul di depannya, kayak lagi main game aja, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi satu-satunya hal yang Joran bisa lakukan hanyalah memohon agar Ratu menarik kembali perintahnya. Tapi Joran malah bisik-bisik pelan, bertanya-tanya apakah yang dilihatnya itu benar-benar jendela status atau cuma halusinasi. Ini hanya membuatnya semakin marah dan dia menuntut untuk tahu bagaimana Joran baru saja memanggilnya. Protagonis kita bingung dengan reaksinya, tidak mengerti apa kesalahannya. Sang ratu lalu berteriak bahwa memanggilnya Yang Mulia menyeratkan bahwa dia tidak mengakui ratu sebagai penguasa berdaulat. Joran dengan cepat meminta maaf, mengatakan pikirannya kacau karena keanggunan ratu yang luar biasa. Akhirnya, seorang pria berkerudung muncul dan menunjukkan kepada penguasa perbatasan yang baru wilayah yang akan dia perintah. Para bangsawan di sekitar mereka mulai bergosip tentang yang disebut kota kiamat. Mereka berkomentar bahwa tempat itu hanya dipenuhi monster, tanpa warga atau bahkan pasar. Tapi sang ratu, yang jengkel dengan obrolan itu, membanting pedangnya, menuntut keheningan. Dia lalu mengumumkan bahwa kota kiamat tidak ada lagi, sekarang disebut Tanah Tamar. Dengan itu, peta wilayah pun ditampilkan. Untuk dilihat semua orang di aula, seorang menteri lalu berdiri dan bertanya apa itu penguasa perbatasan, karena dia belum pernah mendengarnya. Sang ratu menjawab bahwa itu normal karena dia baru saja menciptakan gelar itu sendiri. Joran terkejut dengan berita itu dan seseorang dengan sarkastik memberinya selamat atas keberuntungannya. Ratu memberitahu Joran bahwa dia adalah yang pertama dalam sejarah dan memintanya untuk melindungi rakyatnya dengan baik. Joran lalu berterima kasih kepada Yang Mulia atas keanggunannya, dan dia mengangkat pedangnya untuk mengakhiri upacara. Namun, alih-alih menepuk bahunya, dia malah memukul kepalanya tepat dengan sisi datar pedangnya. Saat itu, protagonis kita hanya bisa misu-misu dalam hati tentang seluruh situasi ini. Terungkap bahwa dalam cerita asli game, Joran seharusnya menjadi kapten pengawal kerajaan, tetapi karena suatu insiden, dia malah berakhir dengan cukup tragis. Para penjaga berkomentar bahwa kapten bertingkah aneh sejak dia dibangkitkan. Bertanya-tanya apakah ritualnya salah. Protagonis kita panik, bertanya-tanya mengapa dari semua orang dia harus berakhir di tubuh Joran. Dia sangat menyesal menerima misi yang membawanya ke dunia ini. Kita lalu flashback ke kehidupannya yang dulu sebagai Bang Hoyang, seorang pria berusia 27 tahun. Rutinitas hariannya adalah mengurus adik-adiknya sejak orang tua mereka meninggal 3 tahun lalu. Karena ini, dia bekerja sangat keras di pusat logistik, ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Setelah bekerja keras di pekerjaannya, waktu makan siang akhirnya tiba dan dia menuju ruang istirahat. Ternyata, satu-satunya hiburan pahlawan kita adalah game mobile bernama Reign of Dice. Itu adalah hiburan favoritnya di waktu luang. Dia membuka game dan memikirkan karakter mana yang akan digunakan. Untuk misi harian, dia dengan cepat memilih dukun bata, yang memiliki kemampuan untuk mengubah musuh menjadi sekutu. Dengan permata kecil ini, dia bahkan tidak perlu merekrut pasukan, dia bisa langsung mencuri musuh. Pertandingan dimulai dan ogre raksasa muncul di depannya, tapi jagoan kita menggunakan skill konversi. Tanpa mikir dua kali, si monster langsung disulap jadi prajuritnya. Tinggal nambahin beberapa dukun troll lagi, pasukannya auto lengkap. Akhirnya, dia menang telak dengan sisa poin 3.500. Sultan mah bebas. Lagi asik main. Tiba-tiba notifikasi aneh nongol di HP-nya. Bikin kaget aja. Misi musiman eksklusif nongol. Pertahanan kiamat. Wah, seru nih. Pencuri terbuka. Joran auto bingung. Kan kiamat itu nama kota. Bukan pencuri. Bukan maling di game. Tapi pas baca deskripsinya, dia langsung melongo lihat hadiahnya yang gila-gilaan. Siapapun yang kelarin misi ini, bakal dapat 10.000 per poin plus 5 item metek. Gila. Sultan dadakan. Item-item dewa, matanya langsung berbinar-binar, udah kebayang duit segepok bakal ngalir ke kantongnya. Tapi, kalau dijual item-item itu, ada peringatan, misi ini mode hardcore. Kalau kalah, tamat riwayat. Gak ada ngulang. Joran langsung mikir keras. Jual item yang sekarang aja gak nyampe 5 juta, duh, receh banget. Tapi kalau dapat duit dari misi ini, adik-adiknya bisa hidup enak kayak Sultan. Jadi, dia putuskan gaspol. Pas dia pencet accept, dia langsung ngerasa aneh. Matanya melotot saking kagetnya. Suara misterius ngasih peringatan, mode ultra hardcore bakal aktif. Mampus. Kalau gagal, nyawa melayang. Gak lama, naga raksasa serem banget nongol. Naga ngamuk di depan mukanya. Sistem bilang, gak bisa keluar atau logout. Ini mode ultra hard, bro. Joran, yang udah dikepung aura biru dan ketakutan setengah mati sama naga, langsung teriak histeris. Dan begitulah kisah bagaimana dia mengambil alih tubuh Joran si karakter game ini. Di game ini,
Manusia cuma bisa dihidupin lagi sekali doang sama pendeta. Joran nanya ke jendela status, waktu di dunia nyata gimana, nih? Dan sistem ngasih tahu kalau waktu di dunianya berhenti. Pahlawan kita langsung lega banget, soalnya dia khawatir sama adik-adiknya. Setelah diangkat jadi count perbatasan, sekarang dia lagi nongkrong di tenda kompi. Cewek rambut merah bernama Lilian manggil dia. Kamu baik-baik aja, kan? Protagonis kita bilang, semua aman terkendali, tapi sistem nunjukin kalau Lilian kecewa berat sama dia. Joran mikir, setiap dia ngelihat orang, status mereka langsung nongol di depannya. Aneh tapi nyata. Lilian nanya, maksudnya jendela status apaan sih? Pas Lilian ngomong gitu, protagonis langsung ngeliat dia sambil keringetan dingin. Duh, ketahuan. Lilian bilang, dari tadi kamu ngulang-ulang kalimat itu mulu. Deh, Joran. Baru sadar kalau dia harus ngomong keras-keras biar jendela statusnya nongol. Bingung mau jelasin gimana? Lilian nanya, kamu inget gak pertama kali kita ketemu? Pahlawan kita jawab, iya, sambil dalam hati mikir. Kan dia udah ngenlak Lilian berkali-kali di game. Akhirnya, Lilian nanya lagi, kamu inget gak apa yang kamu bilang ke aku waktu itu? Flashback pun dimulai. Kita lihat Lilian nangis sendirian di hutan gelap. Terus Joran yang asli nyamperin buat nenangin. Protagonis kita lalu bilang, ayo kita pergi bareng. Dengan mata berkaca-kaca, Lilian mendongak ke arah pahlawan kita. Balik ke masa kini, seorang prajurit ngumumin kalau pasukannya udah nunggu. Joran lalu nyentuh bahu Lilian biar dia fokus. Sambil senyum, dia ngulang kalimat yang sama, ayo kita pergi bareng. Lilian kaget sekaligus seneng banget karena Joran ingat momen itu. Gak lama kemudian, Joran dan pasukannya ngumpul di lapangan. Dia mikir, rata-rata tingkat konversi prajuritnya cuma 50%. Duh, cupu. Angka yang lumayan rendah. Joran juga paham betul. Kalau gak bakal ada yang mau ngikutin dia ke kota kiamat. Jadi, dia minta tolong sama Joran yang asli. Karena merasa lidahnya agak belibet, si protagonis kita ini sadar betul, ini nih momen krusial yang bakal nentuin nasib semua orang. Mau jadi apa besok? Salah satu prajurit nyelutuk, bos, nasib kompi kita gimana nih? Jangan-jangan bubar jalan. Tapi Joran dengan santainya bilang, pilihan mau ngacir kemana, itu urusan kalian sendiri. Semua langsung melongo kaget. Joran nyengir, mikir, banyak banget bangsawan songong yang ngetawain gue pas diusir dulu. Dan dengan kepalan tangan diangkat tinggi-tinggi, dia teriak mempertanyakan, apa gunanya kaya raya dan berjaya sendirian? Nggak asik, kan? Makanya Joran teriak lantang, mending susah seneng bareng-bareng aja, biar lama. Sistem langsung ngasih notif, para prajurit terharu biru, tingkat konversi mereka naik dikit. Dia janji, mereka semua bakal bisa nyombongin diri dengan bangga. Hidup kita ini nggak sia-sia, guys. Sistem ngasih tahu dia, minimal, tingkat konversi prajuritnya melonjak drastis. Si protagonis kita ini janji, kita bakal rebut tanah-tanah. Yang bahkan raja pendiri aja nggak sanggup ngakuin. Terbakar semangat dengar pidatonya. Para prajurit teriak-teriak, kita ikut sampai ujung benua. Bos, gas. Joran senyum-senyum puas. Dengar anak buahnya teriak, hidup pangeran perbatasan. Hidup, hidup. Gak lama kemudian, sistem ngasih tahu dia kalau skill pasifnya udah naik level. Setelah beres-beres urusan sama anak buahnya, Joran balik lagi ke istana ratu. Yang mulia langsung nyerocos. Ngapain balik lagi ke sini? Kangen ya? Pahlawan kita ini dengan muka memelas minta ratu nyiapin beberapa teman buat nemenin dia. Ratu langsung nyerang balik. Loh, bukannya aku udah nitipin nasib anak buahmu ke kamu. Dia ngejelasin kalau para prajurit itu milih ngikutin dia atas kemauan sendiri. Jadi ratu nanya, terus ngapain butuh pengikut lagi? Kurang banyak? Kalau cuma mau nambah, tinggal rekrut aja, kan? Joran nyengir. Enggak ah, aku mau ambil beberapa napi aja. Sebagai ganti, mereka bakal dapat pengampunan. Gak lama kemudian, dia nyampe di penjara. Dan bilang ke penjaga, aku mau ngebebasin beberapa tahanan nih. Pahlawan kita ini ngejelasin, bukan mau jenguk ya, tapi mau ngelepasin para kriminal ini. Seorang sipir nyaranin seorang napi. Nyebutnya Baron, tapi Joran langsung nyaut, bukan Baron, tapi dia lalu ngenalin Jagiel, seorang kriminal kelas kakap, yang dihukum 15 tahun gara-gara sering ngerampok. Joran ngedumel, ini sipir kok malah nyodorin kriminal-kriminal biangkrok ke gue sih. Dengan itu, Joran mikir, duh, ini orang-orang kok nggak ada yang benar-benar berguna buat gue ya. Tapi, pas noleh ke samping, matanya langsung tertuju pada seseorang yang bikin dia melongo. Seorang pendeta wanita pirang. Joran mikir, kok bisa-bisanya pendeta secantik ini di penjara? Penjaga ngejelasin, dia itu Lufia, tuan. Dan dituduh melakukan 2 pembunuhan, tapi aslinya, dia cuma bunuh 1 orang. Terus dia ngebocorin kalau cewek itu bunuh seseorang. Terus dihidupin lagi, dibunuh lagi. Sipir langsung nyaut, itu mah ninja dapu, tuan. Monster, bukan manusia. Bukan manusia. Makanya Lufia ngebelain diri, aku nggak bunuh orang kok, tapi monster. Dia teriak, makhluk itu jualan anak-anak ke penyihir gelap, tuan. Pantas dibunuh. Dengar gitu, si protagonis kita mikir, wah, pantesan aja kena karma. Lufia lalu nanya ke pahlawan kita, tuan tahu nggak kenapa aku bunuh 2 kali? Dan Joran ngejawab, karena dia cuma bisa dihidupin lagi sekali, kan? Si pendeta wanita senyum manis, betul sekali, tuan. Jenius. Dia bahkan nambahin, kalau bisa, aku udah lakuin 100 kali lagi, biar kapok. Tanpa mikir 2 kali, dia langsung mengenalin diri.
dan sistem langsung ngasih notif, perhatian. Ini karakter penting, guys. Pahlawan kita ngecek statistik si cewek. Mikir, wah, bahaya sih, tapi dia lumayan kuat juga nih. Lufia nyerocos, ada apa di mukaku? Tuan, kok ngeliatin gitu? Dan dia bilang, aku punya tawaran nih. Dia nawarin posisi pendeta wanita. Dengan hak istimewa super di wilayah kekuasaannya. Lufia langsung nyaut, hak istimewa macam apa tuh? Tuan, jangan-jangan modus. Protagonis kita dengan bangga mengumumkan, ini hakku untuk menghukum semua yang bersalah. Siap-siap kena batunya. Dengan senyum manis tapi penuh misteri, Lufia langsung setuju dan memutuskan untuk gabung timnya. Oke, aku ikut. Semoga nggak nyesel. Akhirnya, mereka salaman ala politikus dan Joran menyambutnya ke wilayah penjinak miliknya. Selamat datang di kebun binatang pribadiku. Setelah berhasil merekrut Lufia, pahlawan kita lanjut jalan-jalan santai di penjara, kayak lagi di mall. Dia heran kenapa langit-langitnya pendek banget, lalu si penjaga menjelaskan. Katanya, itu area khusus napi ras lain, kayak kurcaci dan blasteran, biar nggak pada jinjit kalau mau kabur. Joran lalu melihat cowok bertelinga elf dan penasaran. Kamu nyolong apa kok bisa nyangkut di sini? Penjaga bilang dia ditangkap karena mencuri. Joran makin kepo, nyuri apaan sih? Kok sampai masuk bui? Si napi sendiri dengan pedenya bilang, aku mencoba mencuri hati seorang wanita, tapi gagal total. Karena misi curi hati gagal, dia malah nyolong sertifikat rumahnya. Prioritas yang aneh. Joran melongo mendengar logika gila ini dan langsung memutuskan untuk ngecek statistik si cowok. Namanya Buno, seorang blasteran. Kayaknya blasteran antara jenius dan agak geser. Seorang tentara bayaran penjara bawah tanah yang, parahnya lagi, menderita kleptomania. Komplit sudah. Skillnya sebagai pengintai dan penjinak jebakan itu luar biasa. Pahlawan kita berpikir, punya tentara bayaran kayak gini, pasti jauh lebih berguna. Jadi dia memutuskan untuk mencoba merayu Buno. Joran pun memulai rayuannya. 6 tahun di penjara pasti berat banget ya, bro. Bunol malah ngeluh. Berat apanya? Makanannya aja kayak sampah. Gaben saja ogah. Dan kerja paksa pula. Joran langsung sadar, aha, makanan adalah titik lemahnya. Maka, muncul ide brilian. Joran menawarkan kebebasan Bunol dengan imbalan bantuannya. Plus, dijamin dapat makanan enak setiap hari. Bukan cuma nasi aking lagi. Bunol tergoda, tapi sok jual mahal. Ah, aku bisa beli makanan enak dari luar kok, pakai duit dikit juga bisa. Untuk membuktikan omongannya, Bunol mengeluarkan sedikit uang. Joran lalu nanya ke penjaga, menu makan malam ini apa, Pak? Dan jawabannya, bikin mual. Dengan muka jijik, Bunol bahkan nggak bisa mencerna. Apa yang seharusnya jadi santapan malamnya di penjara malam itu? Ini makanan atau percobaan pembunuhan? Maka, dengan putus asa dia teriak, oke, aku ikut ke wilayah Joran. Sekarang juga. Tanpa pikir panjang, dengan senyum kemenangan. Pahlawan kita menyambut Bunol ke wilayah penjinak. Tak lama kemudian, mereka tiba di mansion yang Jorin dapat dari hasil pertempuran. Ternyata, dia cuma punya satu kepala pelayan dan satu pelayan wanita. Si kepala pelayan sudah kabur ketakutan. Lalu, protagonis kita teringat siapa satu-satunya pelayan yang tersisa. Dalam kilas balik 4 tahun lalu. Jorin yang asli sedang dalam misi di gurun. Dia bertanya pada seorang prajurit. Siapa orang-orang yang baru saja mereka selamatkan dari bandit? Penjaga menjelaskan bahwa gadis berambut pink itu menolak pergi meskipun sudah bebas. Mungkin dia betah jadi sandera. Penasaran, Joran yang asli mendekat dan bertanya, kamu nggak punya tempat tujuan ya? Akhirnya, Joran yang asli mengundangnya untuk ikut bersamanya dan anak buahnya. Lumayan, nambah anggota tim. Gadis itu terkejut dengan undangan tak terduga tersebut. Kembali ke masa kini, Joran menyadari bahwa pelayan itu adalah gadis yang diselamatkan Joran asli. Dengan mata berbinar-binar, dia berpikir, haruskah aku jual mansion ini biar dapat duit lebih banyak? Tapi si pelayan nggak sengaja dengar dan salah paham. Dia kira Joran mau menjualnya. Aku bukan barang obrolan, Tuan. Pahlawan kita jadi malu sendiri. Nama pelayan itu adalah Peach. Dan sistem mengungkapkan bahwa dia benar-benar terobsesi dengan tuannya. Obsesi level dewa. Dengan senyum manis tapi menyeramkan, dia bilang akan mengikutinya sampai ujung benua. Nggak usah khawatir, aku bayanganmu. Pahlawan kita canggung berterima kasih, tapi dengan tatapan menakutkan. Peach bilang kalau dia ditinggalkan, dia akan memburunya sampai ujung dunia. Lari kemanapun, aku akan menemukanmu. Sistem memperingatkan bahwa peluang untuk meyakinkannya pergi adalah 0,001%. Mending pasrah aja, bro. Protagonis kita merasa nggak nyaman dengan gadis semuda itu yang terus-menerus memanggilnya Tuan. Melihat ekspresinya, Peach mendekat dan bertanya apakah dia merasa tidak enak badan. Lalu, dia menarik Joran ke pangkuannya. Sini, Tuan, biar aku peluk biar sembuh. Katanya sih, dia dengar Joran sering pusing 7 keliling. Joran langsung berasa sesak napas kayak lagi dicekik sama kedekatan Simba ini. Joran pun minta dia mundur dikit. Peach kaget setengah mati dengar omongan Joran, nggak ngerti kenapa. Kok Joran jadi galak banget kayak singa kelaparan? Joran pun mencoba menjelaskan. Kalau dia cuma butuh space dikit buat napas, biar nggak mati lemas. Dan dia minta Peach berhenti manggil dia Tuan. Tapi Peach malah ngamuk-ngamuk kayak anak kecil nggak dibeliin permen. Joran lihat ini nggak bakal kelar. Joran pun ganti strategi, bilang dia ngerti banget isi hati Peach. Dengan jurus maut itu, si pelayan akhirnya tenang juga dan setuju nurut. Joran, pahlawan kita, berterima kasih atas kesetiaannya yang luar biasa.
dan bilang ada hal penting yang mau diomongin. Akhirnya Joran ngaku kalau perjalanan mereka bakal panjang banget. Tujuan mereka, sarang monster beneran. Dia ngasih peringatan keras kalau kenyamanan yang Peach rasain di rumah itu bakal musnah tak bersisa. Belum lagi, dia harus siap-siap menghadapi segala macam kesusahan yang jauh lebih parah daripada sekadar ngurusin Joran doang. Dan Joran gak bakal maksa. Peach bisa kok, santai di rumah jagain istana kalau dia lebih milih itu. Dan terakhir, Joran bilang pilihan Peach, mau ikut atau enggak, bakalan jadi bantuan besar buat dia. Tiba-tiba, notifikasi achievement muncul. Joran dapat 20 poin pengalaman. Joran langsung melongo, bingung total. Nggak ngerti itu hadiah dadakan dari mana. Ternyata, si Peach salah pahamnya kebangetan dan sekarang malah kelepek-kelepek. Dia bilang bakal lakuin apa aja buat tuannya. Dengan mata berbinar-binar kayak lampu disco, Peach bilang dia bakal ikut tuannya dan lakuin apa aja buat Joran. Seketika itu juga, sistem mengumumkan kalau level penjinakan Peach meningkat drastis. Joran bilang, soal gaji nanti aja dinego setelah mereka berburu monster. Tapi pas mereka baru mau mulai perjalanan, pahlawan kita ini malah kena masalah. Kudanya nggak mau nurut sama sekali. Sistem pun menunjukkan kalau itu kuda perang tak bernama yang ogah banget dinaikin siapapun selain tuannya. Si kuda ini nyadar ada yang beda dari tuannya. Jadi sistem nawarin penjinakan instan. Joran langsung bete, karena sistem ini cuma mau dia buang-buang poin pengalaman doang. Lillian ngerasa aneh, padahal Joran kan dulunya jago banget naik kuda. Jadi Joran mikir buat ngasih nama kudanya. Dia mutusin buat namain kuda itu Mayong. Soalnya susah banget diatur, kayak Mayong. Seketika itu juga, jendela status muncul, konfirmasi kalau Mayong sudah jinak. Si kuda langsung musel-musel kegirangan. Dan pahlawan kita akhirnya bisa naik Mayong tanpa drama sedikit pun. Ternyata si kuda seneng banget dikasih nama, dan itu naikin level penjinakannya. Setelah semua beres, Joran senyum-senyum dan bilang ke timnya kalau mereka akhirnya bisa berangkat. Maka, mereka pun memulai perjalanan di sepanjang jalan raya Fort Wick, yang nyambungin ibu kota ke seluruh pelosok negeri. Tempat itu dilindungi berkat dari para malaikat, jadi monster-monster nggak bisa nyolek. Meskipun begitu, pahlawan kita ini ngeluh kalau jalanan kayaknya nggak ada ujungnya. Di tengah perjalanan, Lillian nyamperin dan manggil Joran buat ngobrol santai. Dia bilang ada hal penting banget yang mau disampaikan. Joran langsung sadar, oh pantesan. Lillian ngeliatin dia terus. Joran jadi ngerasa bersalah karena udah sujon tanpa sebab. Joran pun nanya kenapa Lillian gak istirahat kayak yang dia suruh. Tapi Lillian malah minta maaf. Joran bilang gak usah minta maaf. Dan minta dia langsung aja kasih tahu infonya, dengan muka serius. Lillian ngasih tahu kalau monster-monster pada nongol di jalan menuju Rainfall. Joran kaget setengah mati dengar berita ini, kan harusnya tempat itu aman sentosa. Dia jelasin kalau ini bukan cuma gosip, soalnya dia sendiri lihat pasukan dikirim ke dataran barat. Joran langsung frustrasi, soalnya dia berharap perjalanan ini damai-damai aja. Jadi Lillian nanya Joran mau ngapain, dan bilang mereka harus mutusin mau lanjut atau muter balik. Pahlawan kita jadi mikir keras, soalnya keputusan ini bakal ngaruh ke semua orang. Tiba-tiba sistem nongol dan ngasih dia dua pilihan. Maju terus pantang mundur dengan segala bahaya dan hadiahnya, atau ambil jalan memutar yang aman sentosa. Dia mikir, enaknya pilih petualangan yang bikin deg-degan ini, atau jalur aman aja. Lillian kaget setengah mati. Pasti jagoan kita nanya pendapatnya soal masalah ini, tapi dia malah shouting dan bilang, dia bakal ngikut aja keputusan apapun yang diambil, soalnya kan dia bosnya. Tapi, Lillian nyaranin biar mereka jangan bilang-bilang ke anggota grup yang lain soal penampakan monster. Si jagoan kita langsung nanya, emang kenapa? Dan dia ngejelasin kalau itu bakal bikin moral pasukan anjlok dan bikin bingung tujuh keliling. Tapi Joran nggak setuju. Dia bilang harus ngasih tahu ke semua orang kebenarannya, jalur manapun yang mereka pilih. Lillian minta maaf, terus Joran bilang, omongannya ada benernya juga. Dia sendiri juga sempat kepikiran buat dim-dim aja. Meskipun begitu, si cowok kita ini komen kalau dia nggak bisa gitu aja, soalnya itu tugasnya sebagai pemimpin grup. Dia ngejelasin kalau paniknya bakal jauh lebih parah kalau mereka ketemu monster tanpa peringatan apapun. Dan dia menyimpulkan, satu-satunya cara biar tetap kalem itu ya jangan sampai kaget mendadak oleh musuh. Setelah keputusannya bulat, si jagoan kita ngangkat tinjunya dan teriak nyuruh semua orang buat berhenti jalan sekarang juga. Terus dia ngumumin, kalau monster-monster lagi pada nongol di jalan menuju dataran barat. Para prajurit ngeluhin nasib sial mereka, tapi salah satu dari mereka bilang, ini bisa jadi pemanasan yang bagus. Lu biasa senyum dan bilang dia sempat khawatir perjalanan ini bakal ngebosenin banget. Bunol ngedumel, bilang dia mendingan di sel aja daripada harus ngalamin ginian. Yang lain mulai ngeluh soal pelanggaran kontrak, tapi Lillian langsung teriak nyuruh semua orang dim. Dia ngasih peringatan kalau siapapun yang ngomong duluan sebelum pemimpin bakal dianggap nggak patuh dan bakal dihukum. Akhirnya, Joran ngumumin kalau dia udah mutusin buat ambil jalan utama, soalnya jalan memutar itu nggak ada jaminan aman. Joran lalu noleh ke para pengangkut barang dan meyakinin mereka kalau sebagai majikan mereka, dia bakal ngelindungin mereka semua. Lagi pula, dia ngejelasin kalau di jalan memutar sekalipun, mereka bisa aja ketemu binatang buas atau bahkan bandit. Makanya, si pahlawan kita ini bilang dia nggak peduli kalau mereka mau mutusin kontrak, tapi bakal lebih aman kalau jalan bareng mereka. Dengan begitu, sistem ngumumin kalau skill pasifnya udah naik level.
dan ketidakpuasan para pengangkut barang udah berkurang. Salah satu dari mereka bilang dia ngerti, tapi minta kenaikan gaji karena bahaya misi yang makin ngeri. Sistem bikin poin pilihan baru, bayar bakal bikin prajurit sebel, dan nggak bayar bakal nunda perjalanan. Joran murka sama situasi ini, soalnya kalau dia beli opsi pertama, para prajurit bakal nggak puas. Dia lalu sadar kalau prajurit bakal ngamuk kalau para pengangkut barang dapat gaji tambahan. Si jagoan kita ingat pernah ngalamin hal yang sama. Pas nyoba ngebujuk pelayan Peach, tapi dia inget-inget lagi kalau waktu itu dia berhasil bikin opsi ketiga yang beda buat situasi kayak gini. Dengan senyum sumringah, si pahlawan kita bilang dia punya tawaran yang lebih mantap buat para pengangkut barang. Dia nawarin buat bagi-bagi sebagian hasil rampasan dari monster yang dikalahin ke mereka semua. Sebagai gantinya, mereka harus kerja sama-sama prajurit dengan bikin barikade dan jebakan. Para pengangkut barang senyum dan nerima tawaran itu, bilang mereka bakal kerja keras buat bantu. Akhirnya Joran setuju, tapi dia ngejelasin kalau hadiahnya bakal buat prajurit duluan. Soalnya sampai saat itu, semua itu milik kerajaan. Dan makanya dia nggak bisa ngasih hadiah sesuai keinginannya. Tapi sekarang, keadaan udah beda. Dia lalu mendeklarasikan diri sebagai Marquess yang ditunjuk ratu. Dan bilang kalau sekarang mereka semua adalah bawahannya. Dengan tangan terangkat, Joran, dengan gaya sok jagoan, menjanjikan bahwa siapapun yang mengalahkan monster juga akan mendapatkan kekayaan melimpah ruah. Sistem mengumumkan bahwa ia menemukan solusi di luar pilihan yang diberikan, dan level semua orang meningkat drastis. Dengan itu, semua orang mulai berteriak dan bersorak-sorai memanggil nama Joran. Setelah beberapa saat, mereka tiba di posko dataran barat. Di sana, Joran bertanya kepada penjaga apakah ada monster yang muncul, dan dia mengkonfirmasi bahwa troll ada di dekat situ. Penjaga juga mengatakan dia menerima peringatan resmi jika karavan pedagang diserang. Oleh karena itu, pahlawan kita meminta untuk diberitahu berita mendesak apapun yang muncul. Kemudian kita melihat protagonis kita duduk di rumput, beristirahat sebentar sampai Peach mendekatinya dan bertanya apakah tuannya tidak terlalu lelah. Dia bilang geli dan menyuruhnya istirahat juga, karena dia terlalu berlebihan. Peach berpikir dia berbeda dan mengeluh karena terlalu banyak berjalan sampai dia ingin seekor keledai. Tapi pahlawan kita menolak, mengatakan dia tidak bisa memberikan perlakuan khusus hanya padanya. Dia menyebutnya tuan yang tak punya hati dalam pikirannya, tapi mengatakan dia akan menahannya karena suatu hari nanti dia akan bisa duduk di sampingnya di kereta sebagai pasangannya. Sementara itu, para prajurit berbicara dengan ketakutan tentang monster di jalan. Salah satu dari mereka bertanya-tanya bagaimana ini mungkin karena jalan itu diberkati oleh malaikat. Tak lama kemudian, Lufia mendekati para prajurit dan meminta api. Lufia kemudian mengulurkan pipanya, lalu dia menyalakan pipa perdamaiannya dengan senyum. Lufia bertanya kepada prajurit apakah dia ingin tahu mengapa monster-monster itu muncul. Dia menjelaskan bahwa para malaikat lalai dan tidak melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Dan dia memberitahu mereka untuk tidak khawatir tentang petir karena dia bisa menghidupkan kembali siapapun yang tersambar. Seorang prajurit bertanya apa yang terjadi jika seorang pendeta terkena, dan jawabannya cukup menyeramkan. Dengan tanggapan mengerikan itu, para prajurit menjadi sangat takut pada pendeta gila itu, dan menghilang. Lufia lalu duduk dan memikirkan cerita tentang petir. Dia mengeluh bahwa jika para malaikat kompeten, petir akan menyambar monster, bukan dia, sang pendeta. Lalu berbalik dan menawarkan pipa kepada protagonis kita. Pria kita lalu mengulurkan tangan dan mengambil pipa itu. Dia berpikir saudara-saudaranya akan ngeri, tapi ingat bahwa ini bukan tubuh aslinya. Lufia lalu bertanya pada Joran apa pendapatnya tentang monster di jalan. Pahlawan kita berpikir bahwa realitas dan game telah menyatu, tapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Sang pendeta menjelaskan bahwa berkat berusia 500 tahun, tidak akan bertahan selamanya tanpa perawatan. Joran setuju, dan Lufia bertanya tentang orang tuanya, dan dia mengungkapkan mereka meninggal dalam kecelakaan. Lufia meminta maaf dan bertanya apakah monster yang mengambil mereka. Dia mengkonfirmasi, tapi berpikir bahwa seorang kriminal dengan 4 catatan kejahatan sebelumnya tidak bisa dianggap manusia. Itulah mengapa sang pendeta mengatakan mereka memiliki sesuatu yang sama. Lalu protagonis kita setuju dengan senyum, dan mengatakan mereka harus bekerja sama dengan baik. Tapi tiba-tiba Joran mengangkat tinjunya dan berteriak agar semua orang menghentikan pawai. Lilian terkejut dengan perintah mendadak itu, dan bertanya apa yang terjadi. Lalu, muncul sebuah misi untuk melindungi gerobak dari monster Mandragorani. Pahlawan kita mengenali nama itu dan ingat mereka sangat menyebalkan. Hamadi Game. Ternyata mereka adalah rusa. Mirip monster yang berteriak untuk memperlambat musuh mereka. Joran mengeluh bahwa sistem tidak memberitahu mereka di mana mereka akan muncul, tapi melihat sesuatu bergerak. Dia menemukan gerakan daun-daun itu aneh karena dia menyadari tidak ada angin bertiup saat itu. Dengan ketegangan di udara, semua orang dalam kelompok berada dalam siaga tinggi karena situasi yang tidak terduga. Maka, si pahlawan kita teriak-teriak kalau Mandragora sudah dekat, lalu kasih perintah ke pasukannya. Para prajurit pun langsung patuh. Gercep membentuk lingkaran tombak mengelilingi gerobak. Demi melindungi mereka, akhirnya, dia lalu menyuruh para pemanah dan Peach untuk pakai kapas basah buat nyumbat telinga semua orang. Biar nggak budek, Joran memerintahkan regu kedua dan ketiga untuk ngikutin dia dalam formasi pencarian. Dia lalu teriak ke Bunol, "Bunol, lempar batu ke semak-semak sana, pancing keluar mereka."
Bunol pun patuh pada perintah, langsung lempar batu ke semak-semak. Dan bener aja, salah satu mandragora nongol dari persembunyiannya, si protagonis kita. Langsung ketakutan setengah mati dengar teriakan memekakan telinga si makhluk. Monster itu lalu lari ngebut ke arah mereka dan Joran. Joran teriak nyuruh kavaleri serang. Tapi tiba-tiba, si pahlawan kita berhenti mendadak dan mulai mikir sesuatu yang penting banget. Dia baru ingat kalau dia belum pernah pegang pedang seumur hidupnya. Hidupnya langsung panik dan putus asa total. Joran malah mikir, situasi ini benar-benar nggak ada duanya. Sementara Lil yang di sampingnya cuma bengong nggak ngerti apa-apa. Mikir, ini gimana ceritanya kita mau ngatasin ini? Sementara itu, para prajurit di tanah udah teriak-teriak kesakitan gara-gara rongan monster. Si pahlawan kita lalu sadar, loh, kok masih pada kesakitan ya? Padahal udah disumbat kapas. Dan tiba-tiba, sistem ngasih notifikasi. Salah satu trait Anda telah aktif. Teriakan itu jadi nggak ngaruh buat dia. Tapi, dia inget, kemampuan ini nggak berlaku buat tunggangan. Langsung panik lagi. Joran teriak ke Lufia, cepat lindungi kuda-kuda. Tapi, ya ampun, udah telat. Soalnya si monster udah keburu bikin kuda-kuda pada kaget. Kuda Lufia langsung berdiri tegak saking takutnya, dan kuda si protagonis kita juga ikutan panik gara-gara suara bising itu. Si kuda lalu lari ngacir nggak terkendali menembus hutan. Joran cuma bisa pasrah ikut terbawa, nggak bisa ngapa-ngapain buat ngentin si kuda. Kuda itu lalu mulai nendang-nendang, berusaha ngelempar si pahlawan kita dari punggungnya. Dengan gerakan mendadak itu, Joran langsung kehilangan keseimbangan. Dan kudanya sukses ngelempar dia ke udara. Akhirnya, si protagonis kita melayang di udara. Teriak-teriak putus asa, si pahlawan kita yang lagi di udara itu berhadapan langsung sama si mandragora. Yang mana si mandragora itu malah melotot balik dengan mata merahnya, dengan ekspresi ketakutan. Dia teriak histeris saking putus asanya, tapi dalam keadaan shock, dia malah mendarat pas banget di atas kepala si monster. Langsung deh, monster itu kalah. Dia dapat pengalaman, dan dapat achievement. Sistem bahkan ngasih selamat karena dia berhasil ngalahin bos. Padahal nggak sengaja, si pahlawan kita cuma bisa melongo. Tapi dia lalu sadar, dia udah dikepung sama beberapa mandragora lain yang lagi manggil-manggil pemimpin mereka. Para makhluk itu natap Joran. Dengan mata penuh dendam kesumat, Joran pun langsung keringat dingin lagi. Tiba-tiba, prajurit-prajuritnya nongol dan teriak, kami akan lindungi tuan kami sampai titik darah penghabisan. Dapat dukungan kayak gini, si pahlawan kita langsung bangkit dan mikir, oke, saatnya ngasih pelajaran ke monster-monster ini. Sistem menjelaskan kalau para monster itu ketakutan karena pemimpin mereka udah kalah. Lagi pula, dia bisa coba menjinakkan mereka, tapi peluang suksesnya cuma 40%. Meski tantangannya lumayan berat, si protagonis kita teriak dan pakai skill reformasinya. Dan bener aja, dia berhasil jinakin dua mandragora yang langsung jadi sekutu barunya. Joran lalu ngasih perintah teriak ke teman-teman barunya yang ada di garis depan. Patuh pada perintah, kedua makhluk itu teriak sekuat tenaga. Ke sisa kawanan mereka, para monster itu langsung ketakutan setengah mati. Gara-gara teriakan mantan rekan mereka sendiri, dengan pedang di tangan. Si pahlawan kita bersiap buat ngelawan monster-monster itu. Dia langsung nyerbu, maju dengan kecepatan luar biasa ke arah musuh-musuhnya. Dengan senyum lebar, Joran merayakan karena taktik gamenya berhasil sempurna. Sistem menjelaskan kalau teriakan dari monster yang dijinakan bisa melukai musuh. Sekarang, penuh percaya diri, dia mengayunkan pedangnya tanpa rasa takut. Pahlawan kita kaget setengah mati pas nyadar pedangnya ringan banget, kayak kapas, kayak bulu. Dia baru ngeh, bukan pedangnya yang enteng, tapi dia yang mendadak jadi Hulk. Tokoh utama kita ini. Inget-inget, oh iya, Joran yang aslikan satria super duper kuat. Pantesan sistem ngasih tahu dia kalau kekuatan fisiknya udah ditransfer ke badan Joran. Auto upgrade nih. Intinya, kekuatan maksimalnya sekarang 3 kali lipat dari manusia biasa. Jadi bisa ngangkat kulkas sendirian. Sambil nyengir lebar, dia merayakan bonus kekuatan yang didapat karena numpang di badan satria. Rezeki anak soleh. Joran agak bingung sama nama aneh yang dikasih sistem buat skill barunya ini. Apaan tuh? Gak lama kemudian, para mandragora mulai kena hajar serangan. Rasain. Dan monster lain juga kena bogem mentah. Melihat keuntungan di depan mata, Joran langsung teriak ke anak buahnya buat serang habis-habisan. Gaspol. Tapi monster-monster jinak itu malah ogah-ogahan nyerang. Kok gitu? Soalnya mereka masih saudara. Joran jadi bingung 7 keliling. Loh, di game kan gak gini. Dia mikir, jangan-jangan proses jinakinya gagal total nih. Kesal, dia nyuruh makhluk-makhluk itu minggir aja, terus teriak sekencang-kencangnya kalau dia dalam bahaya. Jadi alarm hidup. Tiba-tiba Lil yang teriak histeris, ngasih tahu pahlawan kita kalau ada bahaya mengintai. Alarmnya berfungsi. Seekor mandragora ngacir ke arah mereka, mau nyerang tokoh utama kita. Kurang ajar. Dari belakang pula, tapi Lilian gak buang waktu, langsung siapin tombaknya, siap tempur. Dan dengan lompatan akrobatik, dia menghantam kepala makhluk itu pas banget. K.O. Tapi teriakan monster itu malah bikin prajurit di sekitar lemes tak berdaya. Suara setan. Joran langsung ini harus cepat dibereskan. Dia nyuruh semua orang ngincar tenggorokan. Titik lemah. Salah satu monster dengan jidat berdarah malah ngeluarin teriakan maut lagi. Ngeyel. Pahlawan kita langsung ngasih komando ke sekutu barunya buat ikutan teriak. Teriakan pertama keluar di momen yang pas banget. Joran nyengir lebar, soalnya bertarung dengan support yang bisa ngasih debuff ke musuh.
Itu berguna banget. Dia terus mengkoordinasikan serangan. Strategi jitu. Nyuruh yang satu teriak, yang lain nunggu. Begitu seterusnya. Mandragora kedua pun ngeluarin raungan memekakan telinga ke musuh. Taktiknya jalan sempurna. Monster itu kena hajar dan ambruk ke tanah. Lilian cuma bisa melongo kebingungan. Dia nanya, kok monster-monster ini malah berantem sendiri? Pahlawan kita bilang, nanti aja aku jelasin. Dan minta dia jangan nyerang dua monster yang udah misah. Sementara itu, mandragora-mandragora lain udah pada tepar di tanah setelah perang. Tapi tiba-tiba tokoh utama kita nyadar. Sisanya malah kabur. Mau kemana tuh? Dia mikir. Ternyata mereka ngacir ke arah gerobak logistik. Wah, gawat nih. Joran langsung teriak, nyuruh semua orang ngejar dan lindungin gerobak. Jangan sampai logistik habis. Sadar harus gerak cepat. Joran teriak ke salah satu monster jinak. Buat dia tunggangi. Si monster langsung melongo. Hah, naik aku. Dan pahlawan kita ngejelasin kalau dia butuh si monster buat ngejar. Lilian kaget bukan kepalang. Gak percaya apa yang dilakuin tuannya, yang bikin semua orang melongo. Joran berhasil naik ke atas Bambi ukuran dewasa itu tanpa masalah. Mantap, sambil nyengir, Joran nyeletuk, kalau gak ada kuda, ya harus improvisasi dong. Begitulah tokoh utama kita melesat maju, nangkling di atas makhluk itu buat ngejar monster-monster. Sementara itu, seorang prajurit teriak ke barisan depan, buat siap-siap lindungin gerobak. Di atas gerobak, Bunol udah siap sedia nyerang monster-monster yang mendekat. Bunol teriak, kalian salah pilih lawan. Dia lalu ngelempar batu sekuat tenaga, ngenain salah satu mandragora pas banget di mulutnya. Dengan benturan itu, si makhluk langsung ambruk kalah. Tapi, Bambi-Bambi lain tetap tegar dan terus maju ke arah kereta. Ngeyel. Para prajurit langsung pasang kuda-kuda bertahan dengan tombak mereka. Siap tempur. Lufia mikir, tuan ini jauh lebih berani dari yang kubayangkan. Akhirnya dia mulai berdoa. Semoga selamat. Lufia, dengan kusyuknya, minta tolong sama yang di atas buat lindungin yang lemah di medan perang. Kekuatan Lufia ini memang bikin mata melek. Indah banget. Medan perang jadi terang benderang gara-gara bambu-bambu ini ikutan nyala. Cahaya suci ini bikin makhluk-makhluk lain pada garuk-garuk kepala. Duh, silau amat. Ternyata, Lufia lagi pakai jurus doa manja buat minta sedikit bantuan ilahi. Kayak lagi minta diskon di surga gitu. Mata Lufia langsung nyala kayak lampu sorot. Duanya kelar. Dan boom, kekuatan segede gaban langsung meluncur. Nggak pakai lama, beberapa sinar cahaya langsung nyosor dari langit. Kayak lagi ada pesta laser tapi versi ilahi. Kayak serangan udara dadakan, para mandragora langsung kena jurus tidur dari kekuatan si pendeta cantik. Melihat kesempatan emas ini, Joran langsung teriak-teriak ke anak buahnya, "Woi, bikin barikade, kepung monster-monster itu, jangan sampai lolos kayak cicak." Mereka gercep banget dorong gerobak-gerobak, bikin tembok dadakan buat nyudutin musuh. Kayak lagi main benteng-bentengan tapi taruhannya nyawa. Salah satu mandragora sadar kalau mereka udah kejebak kayak tikus di lumbung, langsung panik 7 keliling. Ternyata, gerobak-gerobak itu udah dimodifikasi dengan rahasia dapur khusus buat perang. Bukan gerobak sayur biasa ini. Sekarang, para Bambi yang udah terpojok itu dihadapkan sama tombak-tombak yang siap menusuk masa depan mereka. Dengan senyum sumringah, Joran menyambut para monster ke kebun binatang kesayangannya. "Selamat datang, tamu tak diundang." Dia ngasih tahu kalau itu bukan gerobak perang biasa, tapi gerobak pedang yang siap bikin musuh jadi sate. Semua udah siap, si protagonis kita dengan semangat 45 teriak-teriak buat mulai. Tapi, monster-monster peliharaannya malah pada ngeluh. Joran langsung ngomel, "Kalian ini, kayak anjing kelaparan aja, nggak sabaran amat." Dengan pedang terangkat, dia senyum tipis dan ngucapin selamat jalan ke para monster. Kayak mau nganterin ke alam baka aja. Udah mau pamitan, dia malah berhenti pas ngelihat ada monster yang level konversinya udah 12. Langsung deh dia nawarin diskon nyawa buat monster itu. Si pahlawan kita langsung megang makhluk itu dan ngucapin selamat datang di kandangku, ke wilayahnya. Dia mikir, wah, ini mah kayak main gacha, dapat monster langka, siap-siap kerja Rodi sampai tulang kering. Si pahlawan kita teriak ke Lilian dan anak buahnya, jangan bunuh monster-monster itu, karena mereka bakal jadi teman main kita. Lilian yang khawatir langsung nyamperin dan nanya, "Tuanku baik-baik saja." Kok agak geser? Joran meyakinkan, "Aku baik-baik saja, kok." Tapi Lilian nyahut, "Maksudku, kepalamu, tuanku." Dia langsung nanya-nanya, apa efek kebangkitan itu bikin otaknya jadi konslet. Karena pengen punya banyak teman monster, para prajurit juga pada bingung dan nganggap ide menjinakkan monster itu aneh bin ajaib. Dengan begitu, sistem langsung ngasih peringatan, level konversi semua orang bakal anjlok kalau kamu nggak bisa meyakinkan mereka. Si protagonis kita yang kesal bilang, "Aku juga tahu kali." Lalu dia ngelihat sesuatu di tangannya. Dia ngelihat bulu monster nempel di sarung tangannya dan mikir, wah, ini kan lembut, bisa jadi bahan baku bantal nih. Joran ngumpulin semua orang dan minta mereka dengerin baik-baik. Meskipun idenya kedengarannya ngawur, dia ngejelasin kalau setelah dibangkitkan, dia dapat jurus baru yang spesial. Akhirnya, si pahlawan kita ngumumin kalau dia bisa mengubah monster. Dia manggil teman-teman barunya buat buktiin. Dua mandragora mendekat, dan para prajurit pada heran, kok mereka jadi aneh gitu ya? Sistem ngasih tahu kalau makhluk-makhluk itu ketakutan setengah mati gara-gara pembantaian. Dan tatapan para prajurit, Joran lalu nenangin mereka dan janjiin rumput kering yang lezatnya tiada tara. Kalau mereka berkelakuan baik, buat buktiin kekuasaannya,
Dia nyuruh yang satu tiduran dan yang lain berdiri dengan satu kaki. Kayak lagi ngelatih sirkus. Para prajurit langsung melongo kaget ngelihat monster-monster itu nurut. Mereka sadar, wah, jurus tuan kita beneran sakti mandraguna. Puas dengan demonstrasinya, si pahlawan kita muji-muji monster-monster itu dan nyuruh mereka istirahat. Good job, anak-anak. Makhluk-makhluk itu pindah ke belakang barisan, dan para prajurit pada bisik-bisik. Kalau mereka belum pernah lihat yang beginian seumur hidup, Lilian dan prajurit lain sekarang kayaknya udah yakin sama kemampuan ajaib Joran, si protagonis kita. Ngejelasin kalau monster-monster ini bakal berguna buat ngangkut barang dan bikin musuh jadi lemes. Dia lalu megang salah satu tanduk monster dan nanya, ada yang tahu ini buat apa? Joran ngasih tahu kalau tanduk dan daun-daunnya punya efek penyembuhan yang ampuh banget, kayak obat dewa. Buat buktiin omongannya, dia minta Peach bawain air panas, dan Peach langsung nurut. Siap, tuanku. Dia lalu memanggil prajurit bernama Yet, yang langsung deg-degan kayak mau ditembak gebetan. Pahlawan kita ini kayak cenayang, langsung nyebutin semua keluhan kesehatan si prajurit. Si prajurit melongo. Kok dia tahu ya? Jangan-jangan dia stalker. Joran nyengir kuda, dalam hati mikir, enak aja, kan ada jendela status yang bocorin semua rahasia kalian. Termasuk penyakit-penyakit aneh mereka. Makanya, Joran langsung nawarin teh dari tanduk. Minum ini, dijamin langsung sembuh, atau minimal jadi tanduk juga. Pahlawan kita dengan pedih bilang, tenang aja, kalau ada apa-apa, saya yang tanggung. Palingan cuma mules dikit, hehe. Si prajurit langsung lega. Oke deh, kalau gitu saya percaya sama bos. Yak pun memutuskan untuk pasrah pada tuannya. Langsung diteguk habis teh tanduknya. Tiba-tiba, si prajurit merasa energinya meledak-ledak, kayak habis minum minuman energi yang kadaluarsa. Dia kaget sendiri sama efek tehnya. Lilian yang penasaran langsung pegang tangan Yak. Coba sini, aku cek nadimu. Jangan-jangan kamu jadi Hulk. Si prajurit ngangguk-ngangguk. Wah, beneran nih. Badan saya enteng kayak kapas. Lilian pun senyum. Tuh kan, kondisimu udah kayak baru keluar dari bengkel. Sambil senyum genit, Lilian muji. Wah, tanganmu lembut banget ya, mas, kayak tangan putri raja. Si pemuda langsung merona merah kayak kepiting rebus. Joran yang cemburu langsung nyamber. Udah, jangan genit, mending kita bagi-bagi tanduk ini aja. Ke prajurit lain, sambil ngejelasin betapa berharganya tanduk ini bukan sembarang tanduk, ini tanduk ajaib, bisa bikin kamu jadi ganteng maksimal. Dia mikir, kalau kita bisa selalu dapat bahan ini, bisa-bisa kita jadi supplier obat kuat sedunia. Pasti mantap. Pahlawan kita lalu bilang, berarti kita harus rajin-rajin potong rambut para monster ini. Tanduknya, maksudnya, Joran ngejelasin, enjinakin monster itu udah biasa. Kok, dari dulu juga udah ada yang punya peliharaan naga. Bahkan ada manusia yang punya naga sebagai hewan peliharaan. Tapi Lilian nyerocos, tapi nanti monsternya nggak berbalik nyerang kita. Kan ngeri kalau lagi tidur tiba-tiba dicakar. Pahlawan kita dengan santai meyakinkan, tenang aja, aku bisa lihat level rehabilitasi mereka kok. Kalau masih bandel, tinggal disetrap. Lufia langsung senyum lebar. Wah, kedengarannya seru. Aku dari dulu pengen banget nyetrap monster nakal. Pahlawan kita lalu nanya ke para monster, kalian janji nggak bakal nyerang manusia, kan? Kalau nyerang, nanti nggak dapat jatah makan enak lo. Para monster langsung geleng-geleng kepala. Enggak, ampun, tuan, kami janji jadi monster baik. Pahlawan kita lalu nawarin kontrak kerja makan yang simple. Di rumah yang nyaman, lengkap dengan kasur empuk. Dengan ini, dia langsung dapat achievement penjinak monster terbaik sedunia. Dan skill rehabilitasinya naik level, jadi makin jago bikin monster tobat. Joran lalu nanya, ada yang masih keberatan kalau monster-monster ini ikut kita? Enggak, jangan malu-malu, ngomong aja. Akhirnya, misi selesai dengan sukses, tanpa ada yang protes mungkin takut sama Joran. Mengamankan banyak poin untuk pahlawan kita. Pahlawan kita mikir, rehabilitasi monster ini kok nggak ngasih poinnya. Padahal kan lumayan buat nambah-nambah level. Tapi sudahlah. Dia nggak peduli, yang penting monster-monsternya udah tobat. Jadi dia ngucapin selamat ke semua orang dan ngumumin, mari kita pesta besar-besaran. Siapa tahu ada monster yang bisa jadi DJ. Tapi tiba-tiba ada yang nyeletuk, jangan-jangan daging yang mau kita makan ini daging monster-monster tadi. Semua langsung melongo. Lilian dengan tenang ngejelasin, kita kan harus buang bangkai-bangkai monster biar nggak ngundang makhluk lain. Daripada mubazir, ya kita olah aja. Dia ngasih tahu kalau daging itu lagi dipanggang buat makan malam. Pahlawan kita meyakinkan mereka, tenang aja, aku nggak bakal nyuruh kalian makan sesuatu yang aku sendiri nggak mau makan. Palingan cuma diar dikit, hehe. Sementara itu, Koki Jeri ngedumel, aduh, masak daging monster lagi. Baunya aja udah bikin mual. Sistem ngasih tahu kalau masakannya bergizi tinggi, tapi penampilannya, ya ampun, kayak habis kena tabrak kereta. Lufia lalu berdoa khusyuk, ya Tuhan, semoga daging monster ini suci dan gak bikin kita jadi monster juga sebelum makan. Dan ajaibnya, setelah doanya, beberapa parasit menjijikan langsung ngacir keluar dari daging. Untung ada Lufia, batin semua orang. Joran nyicipin dagingnya, lumayan juga, lebih enak dari penampilannya yang kayak habis diinjak gajah. Dia lalu nyuruh Koki Jeri, ikuti instruksiku di dapur, jangan sampai ada yang gosong, apalagi sampai jadi monster lagi. Jeri ragu masakannya bakal enak, tapi pahlawan kita malah ngedumel. Aduh, kutuku gatal banget nih. Pahlawan kita nyuruh Jeri, pisahin lemak yang nempel di perutnya,
jangan sampai ada yang ketinggalan, nanti kolesterol. Terus dia nyuruh Jerry bungkus lemak itu di sekitar khas dalam. Jerry dalam hati, duh, buang-buang lemak aja, padahal bisa buat gorengan. Dia ngikat dagingnya pakai tali, terus nambahin bumbu-bumbu rempah biar makin wangi, biar nggak bau monster lagi. Selanjutnya, pahlawan kita dengan gaya chef profesional, meletakkan khas dalam di atas panggangan besi, piring dan membawanya untuk dipanggang. Joran lalu minta tulang rusuknya ditusuk sate, biar gampang makannya, kayak sate kambing. Bareng bawang bombay tuh, biar makin mantap. Terus, pahlawan kita dengan sok tahu memutuskan, dagingnya disajikan medium rare aja ya, biar sensasinya kayak makan steak mahal. Tapi Koki Jerry langsung protes, aduh, tuan, nanti pada sakit perut. Joran langsung sewot, udah, dim, jangan banyak bacot, kerjain aja. Gak lama kemudian, pahlawan kita ngambil toples misterius. Peach yang kepo langsung nanya, isinya apa tuh, tuan? Jangan-jangan ramuan cinta? Dia ngasih tahu kalau itu kecap. Dalam hati dia mikir, duh, kenapa nggak beli kimchi lebih banyak ya? Kan cocok buat temen makan daging monster. Koki Jerry ngelihat bumbu itu dengan jijik. Ih, bumbu apaan nih? Jangan-jangan rasanya kayak kaki seribu. Nggak yakin tuan bakal suka. Tapi Joran dengan santai bilang, ah, rasa itu nomor 2. Yang penting, ini kan resep rahasia dari kediaman pencuri. Itu yang paling penting. Dia bahkan nambahin alkohol sama teh ke dalam panci. Biar rasanya makin nendang, kayak ditendang monster. Dan Peach langsung mikir, wah, ini pasti ilmu hitam. Si jagoan kita. Lalu nyuruh Peach meres-meres buah buat bumbu. Kayak lagi bikin jus, tapi buat daging. Si Koki teriak, dagingnya udah mateng, bos. Joran dengan santai bilang, sabar, suruh istirahat dulu dagingnya, biar nggak capek. Gak lama kemudian, si pahlawan kita mulai ngiris daging yang kelihatan juicy banget, bikin ngiler. Dia taburin garam dikit, terus nyodorin sepotong ke Jerry. Nih, cobain, Jer. Dijamin ketagihan. Si Koki, setelah mikir keras kayak mau ujian, akhirnya mangap juga dan nyicipin dagingnya. Si Koki langsung melotot kaget. Rasanya kayak disambar petir tapi enak. Matanya sampai mau copot. Kepalanya nunduk minta maaf. Joran langsung bilang, mulai sekarang, kebiasaanmu itu haram hukumnya. Gak lama kemudian, sistem ngasih notifikasi, skill pasifmu udah naik level jadi 6. Para prajurit langsung makan dagingnya dengan senyum lebar, kayak dapat THR. Sambil muji-muji, wah, empuknya kayak kapas. Rasanya nampol. Si pahlawan kita lalu nyuruh para koki buat ikutan makan. Dan dia ambil alih semua kerjaan. Dengan begitu, semua orang langsung pesta pora dan nikmatin makanan dengan gembira ria. Tapi tiba-tiba, 2 orang nyium bau sesuatu yang beda. Terus mikir, ini bau apaan? Ya, dengan senyum pedih tingkat dewa, Joran siap-siap mau pamerin hidangan spesial barunya. Dia lalu ngumumin, nama hidangan ini adalah Mandragorani Bulgogi. Akhirnya, hidangan lezat itu nongol, dan semua orang langsung teriak-teriak kagum ngeliat penampakannya. Malam pun tiba, bulan purnama nyorotin para pahlawan kita di kemah. Abis pesta gede-gedean, semua prajurit tidur pules di ayunan mereka, ngorok berjamaah. Tapi Lilin masih melek, mikir keras. Dia heran, kok bisa-bisanya Joran, yang seumur hidupnya nggak pernah megang wajan, sekarang malah masak pakai monster. Mana dia nyajin makanan itu ke semua orang dengan senyum manis lagi, kayak chef bintang 5. Dan seolah itu belum cukup bikin jantungan, sekarang dia malah jinakin makhluk-makhluk jahat. Meskipun otaknya udah mau meledak, Lilian mutusin buat tetap percaya sama kaptennya, bukan tuannya. Tiba-tiba, ada bayangan nongol di tenda. Dia nanya, Joran masih bangun nggak? Ya, terus dia pelan-pelan ngedeketin tenda. Tapi bayangan di tenda itu bikin dia penasaran. Lilian langsung teriak nama Joran kayak orang kesurupan. Dia mikir, wah, pasti ada yang nggak beres nih. Tanpa mikir panjang, dia langsung nyosor ke tenda. Ternyata si jagoan kita lagi asik latihan sama boneka jerami di dalam. Lilian langsung merah padam karena malu, terus teriak, kamu bikin aku jantungan, tahu nggak? Dia nanya, kamu lagi latihan? Ya, Joran ngangguk. Lilian langsung canggung, kayak salah masuk kamar. Dan di dalam tenda itu, dia akhirnya mulai interogasi si pahlawan kita. Tentang segala macam hal, Joran jelasin, kalau abis dihidupin lagi, dia lupa cara pakai prank sama ngontrol auranya. Lilian nyaut, pantesan, aku udah curiga pas lagi berantem. Cara kamu megang pedang aja lebih parah dari anak bawang baru belajar. Lilian bilang, lupa ingatan itu wajar, tapi ada satu hal yang bikin dia penasaran setengah mati. Dia nanya, gimana ceritanya kekuatanmu bisa nambah segitu banyak? Padahal kamu lupa cara berantem. Buktinya, monster segede gaban aja kamu lempar pakai satu tangan, terus yang lain kamu tebas tanpa keringetan. Joran lalu nyengir, mungkin kalau kita kehilangan satu hal, kita dapat yang lain, kali. Tapi Lilian masih curiga sama kemampuan jinakin monsternya. Joran meyakinkan, beneran kok, bukan sulap bukan sihir. Dia ngomel, kamu kok nerima penjahat sama pakai monster sih? Joran yang dulu mana mau ngelakuin hal kayak gitu. Si jagoan kita nanya, apa karena itu melanggar kehormatan satria? Ya, dan dengan muka serius, Joran ngejawab pertanyaannya sendiri. Kehormatan itu nggak bisa bikin kenyang atau ngelindungin rakyat. Lilian mau protes, tapi langsung dipotong sama si pahlawan kita. Dia nyimpen pedangnya sebentar. Akhirnya, Joran bilang dia ngerti kebingungan Lilian, karena dia juga ikutan nyasar sama semua ini. Dengan senyum manis, dia minta Lilian ngasih dia waktu buat adaptasi. Kayak bayi baru lahir,
butuh penyesuaian. Dan dia janji bakal berusaha jadi cowok yang Lilian kenal dan percaya. Si jagoan kita juga minta dia jangan sampai ngasih tahu siapa-siapa soal amnesianya. Lilian minta maaf karena udah ragu sama dia. Dan bilang dia cuma bikin masalah doang. Maaf ya, aku cuma bikin ribet. Tapi dia memutuskan akan membantunya memulihkan keterampilannya dan menyuruhnya mengambil pedang kayu. Pahlawan kita bingung dan Lilian mengungkapkan bahwa dia akan menjadi instruktur pedang barunya tak lama kemudian. Keduanya sudah berada di lapangan latihan untuk berlatih. Joran ingat bahwa dalam cerita aslinya, dialah yang mengajari Lilian cara bertarung dengan pedang kayu di tangan. Dia bilang dia akan mengembalikan semua pelajaran yang dia ajarkan padanya dan menyerang Joran. Tapi pelajaran itu berakhir dengan protagonis kita mendapatkan hadiah yang bagus. Benjolan di kepala kemudian Peach merawat benjolan di kepalanya dan mengatakan dia tidak akan memaafkan Lilian karena menyakitinya. Joran menyuruhnya untuk beristirahat. Tapi pelayan itu bertanya apakah dia tidak bisa tinggal di sisinya. Dia bercanda apakah dia ingin mencampur sisa bumbu bulgogi. Marinade dan Peach memanggilnya jahat sendirian. Pahlawan kita meregangkan badan dan mengeluh seluruh tubuhnya sangat sakit, tapi dia puas karena berhasil berlatih. Dan bahkan memahami dasar-dasar kontrol aura. Pahlawan kita berpikir kekuatannya hebat. Tapi tekniknya sampah, itu sebabnya dia berpikir pedangnya hanya bagus untuk pertahanan dan bukan sebagai senjata utama. Dia menolak busur dan senjata api dan memutuskan dia membutuhkan daya tembak yang nyata. Lalu dia mendapat ide untuk membuat meriam tangan yang bisa dia bawa dengan kekuatannya. Dengan senyum pahlawan kita berpikir ide itu sempurna karena dia tidak perlu bertarung dari jarak dekat. Tiba-tiba sistem membuka skill pasif bernama bangsa artileri. Joran senang karena dia bertugas di artileri tapi khawatir tentang bahan-bahannya. Untuk membangun senjata itu, sistem memberitahunya bahwa wilayah kekuasaannya kaya akan mineral termasuk batu mana. Joran ingat dia punya salah satu batu ini tapi masih membutuhkan teknologinya. Lalu sistem menyarankan dia merekrut insinyur kurcaci atau penyihir. Untuk membantunya, dia ingat melihat kurcaci di penjara dan berpikir bahwa penyihir akan sangat berguna. Sistem memperingatkannya bahwa dia akan segera harus memilih antara satu atau yang lain sebelum dia bisa mengeluh. Seorang prajurit berlari masuk dengan laporan darurat. Penjaga melaporkan bahwa Troll dan Gremlin telah muncul di dekat dua desa tetangga. Akhirnya dia mengatakan mereka membutuhkan bantuan segera dan pahlawan kita menjadi khawatir dengan berita itu. Tiba di desa pahlawan kita berhadapan muka dengan Troll raksasa. Makhluk itu menyerang dan mencoba menghancurkan protagonis kita. Dia tahu serangan langsung akan memecahkan tengkoraknya dan ingat pelajaran Lilian tentang cara bergerak menggunakan apa yang dia pelajari. Dia berhasil menghindari serangan itu dan menyerang monster itu dengan semua yang dia miliki. Protagonis kita berhasil melukai bahu binatang itu tapi merasa dia terburu-buru dalam menyerang. Joran berpikir makhluk itu lebih tangguh daripada Mandragora, dan bahwa setiap kesalahan membuat auranya menghilang. Pedangnya bersinar dengan aura biru yang sedang dia pelajari untuk dikendalikan. Troll itu marah dan mengambil kapak untuk melanjutkan pertarungan dengan kemarahan yang lebih besar. Pahlawan kita terkejut melihat luka yang dia buat sudah sembuh sangat cepat, jadi dia memutuskan untuk menggunakan keuntungan panjang pedangnya untuk memberikan serangan kecil yang cepat. Dengan taktik baru itu dalam pikiran, jagoan kita mulai bergerak sangat cepat. Dia kemudian melepaskan pukulan cepat dan kuat. Dengan pedangnya monster itu menerima luka, tapi Joran menyadari bahwa itu ingin bertukar pukulan karena itu sembuh dengan cepat. Pahlawan kita sekarang memahami taktik musuh dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Jadi jika itu masalahnya, protagonis kita memutuskan untuk mengubah permainan dan menyerang binatang itu dari belakang. Dengan satu tendangan maut, pahlawan kita langsung tancap gas memanfaatkan celah dan menyerang si Troll. Tak cukup satu, dia langsung ancang-ancang lagi, siap melayangkan pukulan maut ke leher Troll. Serangannya super efektif, si goblin raksasa langsung terkapar tak berdaya di tanah. Akhirnya pertarungan usai. Pahlawan kita melihat si prajurit Jack sudah terkapar. Pahlawan kita langsung lari panik menolongnya. Jack memang luka parah, tapi sok-sokan bilang aku baik-baik saja kok. Joran, si pahlawan kita, baru sadar kalau kapak batu si Troll tadi sempat nyasar kena dia. Terus dia kepikiran ide gila, pakai darah Troll buat nyembuhin, kayak ramuan ajaib. Tapi sistem langsung ngasih peringatan. Woi, darahnya harus dimurnikan dulu sebelum diminum, nanti malah keracunan. Yak minta ditinggalin aja, terus mulai curhat tentang mimpi dan janji-janji masa depannya. Klise banget. Pahlawan kita cuma mikir, duh, tim aja deh, jangan bikin bendera kematian berkibar di mana-mana. Dia pun nolong Yak, sambil ngancam. Awas saja kalau mati, aku nggak bakal maafin kamu. Dengan muka serius kayak lagi nagih utang, pahlawan kita teriak memanggil Rani. Tiba-tiba, para Mandragora muncul, kayak abdi dalam yang sigap dipanggil majikan. Joran nyuruh salah satu dari mereka buat bawa si prajurit kabur kalau ketemu bahaya di jalan. Dengan situasi yang katanya sudah terkendali, pahlawan kita memberi perintah ke monster-monsternya buat bantu bertarung. Tapi dari jauh, dia ngelihat prajurit Rio lagi kesusahan sama cowok raksasa lain. Joran langsung putus asa. Rio udah coba lawan, tapi monsternya kelewat kuat. Terus dia dapat ide brilian atau nekat, pakai kemampuannya buat menjinakkan monster dari jarak jauh. Sistem langsung ngasih tahu, woi, poin pengalamanmu lagi disedot buat jinakin monster ini. Si Troll diselimuti aura biru, terus dia bingung sendiri, ini apaan sih yang terjadi sama gue? Dengan teriakannya yang menggelegar, pahlawan kita nyuruh makhluk itu buat nengok ke samping.
Langsung aja si monster nurut, tapi masih cengeng dan nanya, Joran, lo apain gue sih? Sistem nunjukin statistik makhluk itu dan ngasih peringatan, awas, dia masih benci manusia lo. Joran, terus nyuruh Rio mundur dan biar dia aja yang ngurus sekutu baru yang agak problematik ini. Si prajurit Rio khawatir, tapi pahlawan kita meyakinkan, tenang aja, barisan depan biar aku yang pegang. Atas perintah Joran, Rio langsung ngacir ke tempat aman, sementara si Chow cuma bengong di situ. Bingung, tiba-tiba, Troll yang lebih kecil muncul dan nanya, ngapain sih lo bantuin manusia? Pahlawan kita cuma ngamatin situasi. Dan sistem nunjukin kalau musuh baru ini jauh lebih lemah daripada monster yang baru dia jinakin. Dengan senyum penuh percaya diri dan sedikit licik, pahlawan kita tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia nunjuk ke Troll yang lebih kecil dan teriak ke sekutu barunya itu buat menyerang sekuat tenaga. Nurut perintah, monster raksasa itu langsung nyerbu dan pakai senjatanya buat menghantam leher si Troll. Si Troll yang kena serang cuma bisa melongo bingung. Sementara Troll yang sudah dijinakkan berdiri di atas Troll satunya. Dengan teriakan perang yang mungkin cuma dia doang yang ngerti. Dia ngangkat senjatanya buat ngasih pukulan pamungkas ke musuh. Joran mikir, wah, ternyata penjahat cuma bisa dilawan sama penjahat juga ya. Dan dia bakal inget taktik ini. Dengan kemenangan di tangan, si monster pun merayakan. Dia mikir udah ngelakuin kerjaan bagus, tapi terus sadar kalau dia cuma dimanfaatin. Dan manusia itu licik banget. Melihat si monster mau berbalik menyerang dia, Joran langsung bertindak cepat melawan si Troll. Separuh badan Troll itu pun roboh menimpa tubuh Troll yang lebih kecil. Sistem ngasih peringatan. Kalau Troll yang lebih kecil itu udah regenerasi, Joran pun siap-siap melancarkan serangan lagi ke mereka. Dengan pukulan yang kuat dan cepat, pahlawan kita akhirnya menamatkan riwayat makhluk itu. Joran mikir, untung deh gue ngorbanin poin buat nyelamatin Rio. Tiba-tiba, salah satu mandragora panik dan mohon-mohon, jangan aku yang selanjutnya mati ya, bos. Pahlawan kita mau cabut, tapi malah kaget. Joran jadi agak kesel. Dua Troll muncul lagi buat nyerang si pahlawan. Sistem ngasih peringatan kalau kemampuan menjinakkan lagi cooldown selama semenit. Tanpa kartu andalan di tangan, dia nyuruh monsternya buat teriak sekencang-kencangnya kalau musuh nyerang. Waktu makin mepet, pahlawan kita sekarang harus mikirin rencana baru yang lebih gila. Tapi dari jauh, pahlawan kita ini ngelihat ada siluet aneh lagi ngedeketin, kayak mantan lagi nguntit. Di tengah kekacauan, Joran udah siap-siap mau baku hantam, mental preman pasar. Tapi kok ya sadar, itu sosok nggak mirip Troll sama sekali. Jangan-jangan Debt Collector. Tiba-tiba ada ledakan. Dia mikir, wah, ini sihir apa petasan banting? Cowok kita celingat-celinguk. Soalnya dia belum pernah dengar ada penyihir di desa itu. Sebentar lagi, suara serak nanya, woi, nyari apa lu di sini? Dia kaget setengah mati. Ternyata yang ngomong itu kurcaci. Berdiri persis di depannya. Sementara itu, si Troll yang udah tepar di tanah bisikin nama Troyer sebelum pingsan total. Joran, terus inget, dia harus habisin monster ini sebelum dia regenerasi kayak cicak putus ekor. Tapi si kurcaci nyetop dia, terus bilang ke si jangkung itu, jangan ganggu kerjaan gue, sana minggir. Pahlawan kita bingung 7 keliling, ini apaan sih? Kok jadi ribet gini? Sambil megang palu, Troyer bilang, sekali lo mukul paku. Dia ngehancurin batu, terus nyelesain. Lo harus tancepin sampai dalam banget. Dengan pukulan palu, batu di tangannya mulai nyala dan jadi super panas, kayak kompor meleduk. Si kurcaci konsentrasi, siap-siap mau ngelempar proyektil dadakannya. Akhirnya, dia ngelempar batu itu yang langsung bikin ledakan raksasa di tempat, kayak bom atom ini. Ledakan itu ngancurin badan si Troll sampai ludes, cuma nyisain kakinya doang. Kasian, jadi sisaan. Rahan pahlawan kita langsung melorot. Soalnya kekuatan dan lemparannya itu kayak granat beneran, bukan kaleng-kaleng. Joran nyamperin terus bilang, gila, keren banget, lebih kuat dari sihir ledakan. Ini sih udah level dewa. Si kurcaci ngoreksi dia, nama gue Bernie Voluntin, bukan Troyer, woi, bukan yang dia bilang. Sistem terus nunjukin kalau dia itu insinyur kurcaci, yang doyan banget sama ledakan. Matanya sampai berbinar-binar kayak abis nemu diskon. Joran bilang, nah, ini dia yang gue cari. Tapi Bernivel malah curiga. Jangan-jangan mau nipu gue nih. Tiba-tiba, pahlawan kita nyabut pedangnya tanpa babi bu. Kayak mau tawuran. Bernivel kaget setengah mati. Woi, ngapain lu nyabut senjata tanpa alasan jelas? Mau ngajak berantem? Tapi pahlawan kita malah teriak ke dia, diam di situ. Terus lari ngelewatin dia, bikin panik aja. Ternyata, ada cowok lain muncul. Joran langsung loncat buat ngelindungin si kurcaci dari serangan itu. So sweet. Dengan serangan yang presisi, pedang cowok kita langsung nancep pas di badan monster. Mantap, dia teriak dan ngeluarin semua kekuatannya buat dorong makhluk itu menjauh. Kayak lagi ngedorong mobil mogok. Terus, pahlawan kita ngasih pukulan presisi lagi, pas banget di leher musuh. Autoko, makhluk itu coba ngomong sesuatu, tapi cuma bisa ngeluarin erangan kesakitan. Udah sekarat. Akhirnya, Joran ngeluh, hama satu ini, susah banget matinya, keras kepala, padahal udah pakai pedang di tangan. Pahlawan kita siap-siap buat apapun yang bakal datang selanjutnya. Lega. Dia akhirnya narik napas dalam-dalam dan nyarungin senjatanya. Tiba-tiba, Bernivel megang tangan kotor pahlawan kita. Ih, jorok. Joran bilang, nanti tangan lo ikutan kotor lo. Si kurcaci malah bingung. Emang kenapa? Dengan mata berbinar-binar,
Bernifel minta maaf karena udah ragu sama penyelamatnya. Kayak anak kecil ketemu idola. Tapi momen haru itu buyar gara-gara ada anak kecil nangis nyariin ibunya. Ya, suasana jadi melau. Di tengah puing-puing, seluruh desa hancur lebur. Kayak abis kena gempa 9 senior. Dan orang-orang pada nangis nyariin orang yang mereka sayang. Tiba-tiba, Luffy yang muncul. Dan bilang, cerita yang sama terulang lagi nih. Terus dia ngehisap pipanya panjang-panjang, santai banget. Kelihatan tenang banget. Penduduk desa yang putus asa lari dan mohon-mohon ke pendeta wanita itu. Buat nyelamatin keluarga mereka. Luffy yang ngejelasin kalau mereka harus ngumpulin semua potongan-potongan biar kebangkitan bisa berhasil. Salah satu pria marah dan teriak kalau dia nggak bertanggung jawab karena nggak langsung ngehidupin mereka. Sabar, Pak. Melihat kebingungan yang mulai memanas, Joran mutusin dia harus turun tangan. Jadi penengah. Dia minta semua tenang, soalnya kebangkitan itu butuh banyak energi, kayak ngecharge HP. Dan Luffy yang nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian. Joran bilang dia ngerti rasa sakit mereka. Dan para satria suci bakal datang siang nanti buat bantu. Sistem ngejelasin kalau bersama-sama, mereka bisa ngelakuin kebangkitan massal. Tapi nggak bisa buat yang udah pernah dihidupin lagi. Nggak bisa double kill. Akhirnya Joran minta mereka doakan yang sudah check out duluan. Dan meyakinkan mereka kalau pasukannya bakal jadi satpam desa yang paling sangar. Si Butuna nongol, langsung ngegas marahin warga desa. Karena ngeluhin pahlawan yang udah nyelamatin mereka. Dasar nggak tahu diri. Warga langsung kicep, nunduk malu kayak anak SD ketahuan nyontek. Setelah pidato ngegas itu, semua langsung adem ayam dan berterima kasih pada pangeran. Dan anak buahnya yang udah bantu di medan perang. Tiba-tiba, muncul notifikasi level up. Dan skill pasif pahlawan kita naik level jadi 7. Nanti di tenda, Joran ngobrol sama Bernifel yang kepo banget nanyain namanya. Tapi tiba-tiba Peach nongol, langsung ngegas si kurcaci karena ngomongnya nggak sopan sama majikannya. Dengan bangga, dia memperkenalkan diri sebagai pelayan dari Satria Joran yang glorious itu. Bernifel mancing-mancing, nyebut dia pembantu. Peach langsung teriak, aku pelayan, bukan pembantu. Bukan budak. Untuk menenangkan suasana, Joran minta Peach bawakan bir dan camilan. Tapi si kurcaci bilang dia nggak ngerokok. Pahlawan kita kaget setengah mati sama penolakan itu. Soalnya, dia belum pernah lihat kurcaci yang nggak ngerokok seumur hidupnya. Aneh bin ajaib. Si kurcaci lalu ngejelasin, kalau dia ngerokok, indera penciumannya bakal tumpul sama bau mesiu. Prioritas. Jadi, Bernifel minta sebotol bir hitam, dan pahlawan kita nyuruh Peach buat ambilin sana. Akhirnya, pahlawan kita minta maaf atas kelakuan barbar pelayannya, dan minta dia panggil Joran aja. Gak usah pakai embel-embel. Bernifel kaget dan bilang pahlawan kita berani banget, belak-belakan gitu. Dia nyeletuk, bukan jabatan yang bikin orang jadi wah. Tapi sebaliknya, kalau ada yang berubah cuma gara-gara topi keren. Itu karena dari awal dia emang udah kecil alias gak punya pendirian. Pahlawan kita setuju dan nanya, udah mikirin tawaran rekrutmennya belum? Sistem langsung ngumumin, peluang rekrut dia 50%. Kayak undian berhadiah. Bernifel kelihatan mikir keras dan bilang dia udah pertimbangkan tawarannya. Tapi kayaknya nggak bisa terima. Pahlawan kita langsung natap dia serius. Dan bilang dia bakal jujur sejujur-jujurnya. Bernifel ngaku dia suka Joran dan rencana senjatanya. Tapi Joran nanya, masalahnya apa? Kan bukan soal monster. Si kurcaci ngejelasin, kekhawatirannya bukan soal ada monster yang ngalangin. Tapi justru nggak ada monster sama sekali. Sambil senyum, protagonis kita bilang dia orang yang luar biasa dan nanya kenapa nggak mau terima. Ternyata, si kurcaci ngaku dia nggak tahan. Di bawah perintah orang lain, karena dia harus sumpah setia. Ribet. Dan dia takut emosinya yang meledak-ledak bakal ngerusak hubungan mereka. Tapi pahlawan kita nenangin dia dan bilang gak mau jadiin dia budak. Si kurcaci nanya, ini kontrak tentara bayaran. Tapi Joran bilang dia mau dia jadi penasihat. Dia ngejelasin, ini penasihat senjata. Bukan bawahan, tapi guru. Dan si kurcaci kaget. Bernifel ragu dan nanya, serius nih? Soalnya dia gak mau kerja kasar kayak menambang. Protagonis kita meyakinkan dia gak bakal ngelakuin itu ke seniman berbakat kayak dia. Sayang banget. Kata seniman itu langsung ngena banget di hatinya, dan dia mikir. Apa ada yang pernah manggil dia gitu sebelumnya? Dalam kilas balik, dia ingat pernah dipanggil orang gila yang terobsesi ledakan dan bakal ngerusak tambang. Miris. Balik ke masa kini, Peach datang bawa bir dan camilan biar mereka bisa ngobrol lebih santuy. Bernifel langsung semangat dan nanya, birnya dari Galia. Pahlawan kita ngangguk, yang terbaik. Si kurcaci bilang Joran tahu banget cara manjain rasnya, dan pahlawan kita mikir dia mirip bos lamanya. Sambil ngunyah sepotong daging, Bernifel nanya, Joran, bisa janji satu hal. Kalau dia terima lamaran itu, satu-satunya syaratnya adalah pahlawan kita ini harus terus menyediakan makanan dan minuman lezat itu. Pokoknya, perut kenyang, hati senang. Tiba-tiba, notifikasi sistem nongol kayak iklan pop-up, ngumumin kalau pengaruhnya. Skillnya sudah naik level ke-8. Protagonis kita senyum-senyum sendiri kayak orang gila, lalu menyambut. Bernifel ke wilayah penjinak. Nanti, siap-siap pesta makan-makan. Seorang satria pirang kinclong nongol, ngasih selamat ke Marky atas kerja kerasnya di desa. Pasti dia iri sama rambutnya Joran. Tapi Joran nyuruh wakil komandan ngomong santai aja. Jangan kaku-kaku amat kayak kanebo kering. Karena dia cuma satria junior. Si satria langsung nolak. Maaf, saya belum level buat ngomong santai sama bangsawan. Dan sistem ngasih tahu, namanya Demis, dan kesetiaannya ke ratu itu.
Lebay banget. Demis ngeluhin para pengintai, dan Joran kaget setengah mati pas tahu dia itu satria peringkat pedang naga. Wah, jangan-jangan dia bisa nyemburin api juga. Prajurit peringkat pedang. Ternyata di dunia ini, prajurit diberi peringkat berdasarkan pedang, dan peringkat ini cukup kuat buat ngadepin naga. Keren, kan? Tapi jangan suruh dia ngadepin emak-emak naik motor. Makanya pahlawan kita mikir, wah, mustahil nih rekrut dia. Kesetiaannya udah kayak lem super. Karena kesetiaannya ke ratu udah overdosis. Joran sih setuju-setuju aja sama keluhannya. Tapi bilang dia juga kecewa sama si Satria, bikin si Satria bingung 7 keliling. Demis langsung nyerocos, seorang Satria kayak dia. Kayak dia nggak seharusnya buang-buang waktu di perbatasan. Tapi protagonis kita cuma nyengir, saya punya alasan sendiri. Kok, rahasia dapur? Dan nyerahin sisa kerjaan ke para Satria suci. Tapi, dasar Demis. Demis nyetop dia lagi, bilang dia juga datang sebagai utusan. Pahlawan kita langsung deg-degan. Duh, ada apa lagi nih? Dia ngumumin kalau Ratu udah ngirim hadiah dan proklamasi buat Marky. Semoga bukan tagihan listrik. Protagonis kita kaget. Hadiah apa tuh? Demis bilang Ratu senang sama prestasinya. Pasti Ratu nggak tahu kelakuan aslinya. Joran langsung berlutut, siap-siap dengerin wejangan Ratu. Ratu ngasih selamat dan menganugerahkan dia 2000 koin emas buat dibagi bagian ke prajurit. Lumayan buat beli cilok CRT. Demis nyerahin kantong emas. Terus nanya, kecewa nggak sama jumlahnya? Kayak nawarin diskon tapi cuma 2%. Tapi pahlawan kita langsung nyangkal. Enggak kok, cukup banget. Padahal dalam hati, dikit amat. Mikir Ratu pengen dia betah di perbatasan, terus jadi sebel sama Demis. Ini semua gara-gara kamu, Demis. Kemudian di desa Bajitu, penduduk desa yang hatinya tersentuh oleh bantuan Joran kayak nonton sinetron. Pengen ikut dia, tapi pahlawan kita nolak permintaan anak-anak. Kalian masih kecil, sana main lato-lato aja. Bilang mereka terlalu muda. Dia juga nolak orang dewasa karena statistik mereka. Statistiknya terlalu cupu buat perang. Joran frustrasi berat, padahal dia ngarep banget bisa rekrut penyihir. Tapi nggak nemu satu pun yang punya potensi. Tiba-tiba ada yang manggil dari belakang. Woi, dan dia noleh, penasaran siapa gerangan. Pahlawan kita langsung nanya, siapa tuh yang ngomong? Jangan-jangan hantu. Seorang gadis berambut hijau memperkenalkan diri sebagai Meryl, penyihir cuaca. Dia bilang makasih udah nyelamatin nyawanya. Untung ada kamu, Mas. Dengan itu, sistem langsung ngumumin, selamat, Anda menemukan karakter kunci, jackpot. Dan merekrutnya bakal jadi bantuan besar. Joran mikir, pilihan gue emang gak pernah salah. Dapat penyihir nih. Penyihir, tapi dia khawatir sama mana Meryl. Meryl minta maaf karena dia penyihir yang gak guna. Duh, merendah untuk meroket nih. Dan minta ikut dia. Protagonis kita langsung pegang tangannya, biar dia gak galau lagi. Dengan senyum menawan, dia nyambut Meryl ke wilayah penjinak. Meryl langsung tersipu-sipu kayak udang rebus. Tiba-tiba sistem umumin. Tutorial selesai, Anda mencapai peringkat S. Selamat, Anda jagoan. Merekrut 2 talenta dan 9 monster. Akhirnya, mereka nyampe di wilayah penjinak, tapi tempatnya udah hancur lebur dan ditinggalkan, kayak habis dilempar bom atom. Pas dia turun dari kuda, pahlawan kita nginjek belatung-belatung menjijikan. Ih, jorok banget. Pada ngesot keluar dari karung gandum. Ngelihat situasi kayak gini, Joran mikir, wah, ini tempat lebih parah dari yang gue bayangin. Nggak tahu mau ngapain. Dia cuma bisa bilang, gue nggak tahu harus mulai bersih-bersih dari mana nih. Kayak habis kena tsunami belatung. Sistem langsung umumin, bab 1 dimulai. Siap-siap buat pertahanan pertama. Duh, belum juga istirahat. Pahlawan kita senyum-senyum, nanya, kapan nih game pertahanannya mulai? Udah nggak sabar. Tiba-tiba muncul hitungan mundur 10 detik. Dia panik. Hah? 10 jam? Lama amat. Tapi yang bikin dia jantungan, hitungan mundurnya terus jalan. Dan waktu cepat banget habis. Hitungan mundur itu bikin pahlawan kita panik stadium akhir. Saat dia sadar ini hitungan detik, bukan hari, otaknya langsung ngihan. Padahal dia sengaja pilih jalan utama biar bisa nyantai-nyantai dulu, malah zang. Sistem pun ngeles. Katanya waktu dia habis buat jadi pahlawan kesiangan di desa-desa sepanjang jalan. Dan misi pun dimulai. Jendela tahap 1 nongol, kayak iklan pop-up yang gak bisa di-skip. Tujuannya, pertahankan kantor distrik timur dari para goblin. Si protagonis langsung panik, keringat dingin. Soalnya kantornya masih jauh banget, kayak jarak dari dompet ke tanggal gajian. Dan yang bikin makin mules, sistem ngasih peringatan kalau barisan depan goblin udah jalan duluan. Sisa 2 jam doang sebelum diserbu, mana sempet ngopi. Maka Joran pun buru-buru ngirim Mandrigani nomor 8. Buat jadi mata-mata, ngintip senjata sama jumlah musuh. Habis itu dia ngumpulin pasukannya, dan ngasih wejangan keras biar goblin nggak bisa nyusup. Tapi penduduk lokal malah mulai nyinyir, ini beneran mau ada monster lagi apa gimana sih? Mereka nanya, ini pahlawan kita datang buat berantem. Apa buat ngusir kita ke hutan belantara aja sih? Sistem pun ngasih notifikasi, perhatian, penduduk sangat cemas, tingkat kesetiaan anjlok drastis. Terus ada bapak-bapak nyeletuk, aneh juga ya, goblin kok barisnya rapi kayak mau upacara. Dia nanya Joran tahu dari mana, soalnya dia nggak ngerti. Kenapa goblin mau nyerang tempat yang udah kayak puing-puing gini? Sistem pun ngebocorin, ternyata bapak itu mantan bendahara. Si protagonis bilang dia punya kemampuan khusus dan bersumpah bakal izain kalau goblinnya nggak nongol. Si bendahara mikir, wah, ide bagus nih, tapi pahlawan kita malah nantang taruhan.
pakai semua asetnya dan ngelarang si bendahara ngomel kalau dia menang. Dengan senyum manis, Joran meyakinkan penduduk kalau mereka nggak bakal di draft jadi prajurit dan dia bakal ngurus semuanya sendirian. Lilian langsung nyerobot nanya soal janji itu, dan dia cuma nyengir, emang aku punya aset apa yang bisa dikasih? Dia nanya, kamu nggak percaya sama aku? Dan Lilian bilang, cerita soal bisa nebak monster itu agak aneh. Loh, si pahlawan kita yang canggung itu, ngeles. Ah, itu pasti efek samping dari skill baruku. Dia mikir gampang banget tahu segalanya. Karena dia punya jendela status, tapi dia ngerti juga sih kenapa Lilian curiga. Tapi Lilian motong omongannya, aku percaya sepenuhnya sama tuanku. Si protagonis langsung terharu biru sama kepercayaan Lilian, dan Lilian pun minta dia segera kasih perintah. Tiba-tiba, si Mandragurani balik lagi dan lapor, 50. Goblin datang bawa kapak dan pedang. Joran mikir keras, ada yang lain nggak? Tapi makhluk itu nyebutin kabut hitam. Pahlawan kita langsung bingung, kabut apaan tuh? Dan si makhluk nggak bisa jelasin dengan baik, jadi Joran minta bantuan sistem buat ngintip apa yang dilihat monsternya di hutan. Dengan senyum licik, dia ingat kalau bisa komunikasi, berarti bisa juga share screen penglihatan. Sistem pun langsung ngebuka skill baru, berbagi memori dengan monster. Mantap, si protagonis ngedumel. Skill bagus kayak gini kenapa baru muncul sekarang sih? Pas lagi butuh-butuhnya. Sistem bilang, ini bonus, mau dibatalin. Tapi pahlawan kita langsung nolak mentah-mentah sambil nyengir lebar. Pahlawan kita minta monsternya buat flashback soal kabut itu. Dia pun nyentuh si makhluk dan pakai skill barunya buat ngintip memori. Tiba-tiba Joran kaget setengah mati sama apa yang dia lihat. Ternyata kabut itu adalah Fog of War ala game, yang nyembunyiin area yang belum dijelajahi. Duh, kirain apa? Persis kayak di game, dia harus eksplorasi dulu biar bisa lihat seluruh peta. Capek deh. Lebih parah lagi, dia nyium bau kabut itu dan mikir, jangan-jangan ini kabut beracun. Dengan skill baru ini, Joran sekarang bisa ngerasain semua yang dirasain monsternya, termasuk bau ketek goblin. Mungkin, si protagonis ngerti, kabut itu ada buat mencegah spawn killing. Spawn killing itu pas kamu nungguin monster nongol. Cuma buat langsung dibantai. Makanya, beberapa game bikin musuh kebal sesaat, dan yang lain. Ngasih hukuman ke pemain yang nekat masuk area spawn monster. Senyum tipis. Dia bilang dia bakal mendominasi panggung pertama dan menyuruh semua orang ngikutin dia. Awas aja kalau enggak. Tak lama kemudian, pasukan mulai sibuk siap-siap buat pertempuran yang udah di depan mata. Semoga bukan cuma omong kosong. Anak buahnya sibuk ngisi gerobak dengan segudang senjata dan baju zirah buat perang. Kayak mau pindahan rumah aja. Akhirnya, para prajurit berbaris dengan semangat membara buat ngadepin goblin-goblin yang udah ngintip-ngintip. Semoga semangatnya nggak luntur pas lihat muka goblin. Lagi asik-asiknya jalan ke kantor medan perang maksudnya, salah satu roda gerobak logistik malah patah. Duh, drama banget. Joran nyadar ada masalah dan ngomel-ngomel, ini roda kok dimajah sih? Kan udah jelas patah. Dia lalu turun dari tunggangannya dan nyuruh mereka bagi rata beban. Kan udah dibilangin, jangan numpuk di satu sisi doang. Sebelum akhirnya nyuruh semua orang minggir. Sini, biar aku lihat lebih dekat. Pahlawan kita ini ngelihat as roda patah dan dengan bijak memutuskan, oke, copot aja deh. Dengan bantuan seorang kuli panggul, si Joran coba narik as roda dari gerobak dengan sekuat tenaga. Mukanya udah merah padam kayak kepiting rebus. Kurcaci bernivel yang ngelihat adegan itu langsung nyinyir. Duh, kerjaan manusia emang payah banget ya. Kayak baru pertama kali megang obeng. Dia cuma ngeliatin Joran sama si kuli panggul yang masih aja ngos-ngosan berjuang mindahin gerobak. Popcorn mana popcorn? Kesel sendiri, si kurcaci ngedumel. Bahkan kerangka aja bisa kerja lebih bener daripada kalian. Bernivel lalu teriak ke Joran, ngapain sih berjuang sendirian kayak jomblo ngenes? Daripada minta tolong, tapi dengan palu di tangan. Dia bilang, udah beres nih perbaikannya. Bikin semua orang melongo kayak abis lihat hantu. Si kurcaci lalu ngelempar roda baru grass yang baru aja dia bikin. Nih, pakai yang ini aja, biar cepet. Bernivel nanya, pahlawan kita ini niatnya mau pakai gerobak itu buat barikade. Ya, dan dia ngangguk setuju. Jadi si kurcaci nyaranin pakai roda depan aja. Soalnya, roda depan itu nggak butuh apa-apa buat nahan biar nggak gelinding. Praktis, kan? Lagian, dia jelasin, roda itu emang dibikin biar gampang dicopot pasang. Kayak Lego aja. Dan bisa juga dijadiin tameng. Joran langsung melongo kagum sama kecerdikan para kurcaci. Wah, kok bisa kepikiran ya? Dan Bernivel bilang, itu dihitung produksi senjata juga kok. Dengan semua masalah beres. Pahlawan kita ini merayakan ilmu baru yang dia dapat dan nyuruh pasukannya buat berbaris lagi. Gaspol, katanya, dalam 2 kolom. Dia mikir, kalau aku blokir targetnya, kekuatan seranganku nambah. Tapi kalau pertahanan jebol, ya udah, tamat riwayat kita. Game over, man. Peta sistem nunjukin kalau penempatan idealnya adalah naruh unit jarak jauh di atas bukit. Tapi dia inget, duh, tanahnya licin banget. Kayak lantai abis dipel tapi belum kering. Dan pemanah-pemanahnya bakal oleng kayak orang mabuk. Terus, ada tips sistem muncul. Ngasih tahu dia kalau goblin itu bukan tipe hutan dan susah manjat. Dasar goblin pemalas. Batinnya, ngelihat situasi ini, penyihir Meryl nanya dengan ragu. Aku bisa bantu nggak ya? Soalnya dia belum pernah ngelawan monster sebanyak ini. Pahlawan kita nyuruh dia fokus sama sihirnya. Dan kata hutan ngasih dia ide brilian. Meryl inget jendela status. Bilang kalau monsternya itu tipe hutan. Joran lalu manggil prajurit.
Yak dan nyuruh Mandragrani nomor 8 buat datang ke dia sambil nunggangin makhluk itu. Cepat, jangan lelet kayak siput. Pahlawan kita nunjuk ke bukit dan si monster bilang, ah, itu mah gampang, kecil, sambil nyengir. Yang bikin dia kaget, makhluk itu beneran bisa manjat bukit licin itu. Tanpa kesulitan sama sekali, idenya berhasil. Dong, Joran heran, kok makhluk itu bisa santai aja kayak nggak ada masalah. Jadi si monster nawarin buat nunjukin kakinya, tapi pahlawan kita bilang, nggak usah, aku udah tahu kok bentuknya. Lalu dengan senyum jahil, Joran nyuruh para pemanah dan Bunol buat nunggangin Mandragora buat manjat bukit. Ayo, naik, jangan malu-malu. Tapi Bunol nolak mentah-mentah buat nunggangin monster dan lempar batu. Bahkan dia bilang pahlawan kita ini udah gila. Mending aku jalan kaki aja deh. Pahlawan kita lalu merem dan narik napas dalam-dalam biar nggak kehilangan kesabaran ngadepin kekeras kepalaan mereka. Kesel banget, dia memutuskan. Dia bakal pakai poin pengalamannya buat nyelesain situasi ini secepat kilat. Biar cepet beres, daripada pusing. Tiba-tiba sistem ngumumin kalau gelombang serangan pertama bakal dimulai dalam 10 detik lagi. Gelombang serangan itu pas sekumpulan monster muncul, biasanya 10 per tahap, low, dan dengan hitungan mundur, pertempuran pertama buat ngelindungin si pencuri akhirnya dimulai. Semoga nggak ada yang ngompol. Tiba-tiba, pasukan Goblin mata merah muncul, berbaris menuju mereka, seolah mau minta THR. Joran lalu teriak ke pemanah, bidik barisan belakang, biar kaget. Bukannya barisan depan, Goblin-Goblin itu langsung bingung total sama taktik pahlawan kita yang anti-mainstream. Taktik tak terduga dari puncak bukit, bikin Goblin-Goblin garuk-garuk kepala. Prajurit kita siap-siap, dan Joran kasih aba-aba. Tembak, jangan sampai lolos diskon. Seketika, hujan panah melesat cepat ke arah musuh, kayak lagi promo beli satu gratis satu. Akhirnya, panah-panah itu mendarat telak di Goblin barisan belakang, bikin semua orang kaget, termasuk Goblinnya sendiri. Goblin-Goblin teriak histeris dan lari pontang-panting, berusaha kabur dari panah, kayak dikejar debt collector. Joran lalu teriak ke Bauna, Bauna, urus musuh-musuh bandel ini, jangan kasih kendor. Masih maju terus di atas monster, kayak lagi naik ojek online. Bauna menerima perintah tuannya dengan tampang serius banget, padahal dalam hati mungkin mikir, duh, kerjaan lagi. Dan dengan bidikan jitu, dia lempar batu pas kena kepala Goblin. Auto benjol. Ternyata dia pakai ketapel buat nemakin banyak batu sekaligus. Multi-shot. Sekali tembak, Goblin-Goblin langsung terpojok. Pahlawan kita memang jago. Teriak ke prajurit tombak buat ambil posisi. Monster-monster itu baru sadar jalannya diblokir gerobak logistik. Jadi pemimpin mereka, perintah mereka semua manjat bukit buat kabur dari jebakan. Tapi prajurit tombak udah siap sedia dan menancapkan senjata mereka ke tanah buat menghentikan. Dengan itu, seekor Goblin ninjak tombak dan kakinya terluka di jebakan dadakan itu. Rasain. Melihat taktiknya berhasil, pahlawan kita bilang ke pemanah buat berhenti menembak sebentar. Istirahat dulu, guys. Joran lalu bilang ke Bauna buat terus melempar. Batu masih banyak. Bauna, jangan pelit. Dia lalu bilang ke Mandragorani 16 buat turun dan ambil lagi sekantong batu. Stok aman, serangan lancar. Buat lewatin jebakan, seekor Goblin bilang ke teman-temannya. Buat nginjak mayat teman-teman yang udah tumbang. Solidaritas. Apa itu? Dengan taktik baru musuh. Pahlawan kita bilang ke monster nomor 8 buat mundur dan turun. Waktunya ganti strategi. Lilian berkomentar kalau Joran, meski udah lupa ilmu bela diri berkuda, dia tetap bertarung dengan baik di atas makhluk itu, pedang di tangan. Skillnya masih ada, cuma lupa caranya aja. Pahlawan kita bersiap melawan Goblin-Goblin. Lilian lalu bilang kalau skill auranya udah meningkat. Wah, udah naik level nih. Dan dia berterima kasih pada guru baiknya. Selanjutnya, protagonis kita bilang ke monster nomor 8 buat pergi ke sisi berlawanan dengan tampang serius. Misi rahasia, jangan sampai bocor. Pahlawan kita bersiap menyerang Goblin-Goblin secara mendadak. Goblin-Goblin itu ketakutan sama manusia gila yang naik Mandragora dan memutuskan mundur atas perintah. Kabur aja deh, serem amat. Salah satu Goblin berbalik dan mulai lari, nggak takut sama situasi. Mungkin dia lagi buru-buru ke toilet. Pemimpin mereka kaget sama kemunculan tak terduga protagonis kita. Kok bisa tiba-tiba nongol sih? Tiba-tiba, kilatan emas melesat di udara dengan kecepatan tinggi, kayak lagi ngebut di tol. Dan di tanah, kita melihat mayat beberapa Goblin yang kalah. Di medan perang, pahlawan kita bingung dan bertanya-tanya, barusan ada apa sih? Dan sistem mengumumkan bahwa komandan Goblin racun sudah muncul untuk pertarungan. Joran kaget karena dia kan bos tengah. Kok udah nongol? Dan seharusnya belum ada di sana. Sistem menunjukkan statistik makhluk itu yang sangat kuat dan gak suka mundur. Pahlawan kita mempertanyakan sistem dan tahu kalau tingkat kesulitannya diturunkan. Wah, diskon kesulitan nih. Karena performanya, sistem menjelaskan kalau komando baiknya dan penggunaan rintangan sangat menentukan kesuksesannya. Joran yang kesal mengeluh kalau dia nggak bisa bertarung santai dan mempertaruhkan nyawa anak buahnya. Ini bukan main-main. Bro, sistem lalu memperingatkan kalau kesulitan dan hadiah meningkat bersamaan. Ada harga, ada rupa, dan Joran mengeluh kenapa nggak tahu dari tadi. Tapi jendela status mengungkapkan kalau dia cuma bakal ingat 10% kalau tahu semuanya sekaligus. Otaknya nggak muat, bos. Pahlawan kita merasa ini anehnya menenangkan, dan sistem berjanji akan terus membantu. Di waktu yang tepat saat menghadapi Goblin-Goblin, tenang, ada aku di belakangmu. Pahlawan kita mikir keras.
Apa ya masih worth it ambil risiko demi cuan lebih banyak? Tapi pas Doyle lihat monster lagi asyik gebukin goblin lain, dia langsung mikir, mending nggak usah deh ambil risiko itu. Jadi, cowok kita langsung nunjuk makhluk gede itu dan nyuruh pemanahnya, fokus tembak dia, jangan sampai lolos. Seketika, hujan panah langsung melesat kayak diskon gede-gedean ke arah goblin. Komandan buat dijatuhin, tapi si monster malah pakai tangan dan armornya buat nangkis semua panah itu dengan santai, kayak lagi main-main. Joran melongo kaget sama pertahanan itu, dan langsung teriak manggil Bawuna yang ngangguk, siap, bos, bidik si goblin beruang. Tapi ya gitu deh, serangannya gagal maning. Si komandan ngambil tombak segede gaban dari tanah, terus ujungnya dipatahin di batu. Duh, ngapain coba? Kayaknya lagi nyiapin jurus baru nih. Pahlawan kita cuma bisa dongak. Mikir keras, ini makhluk kenapa sih ngelempar senjata kayak gitu? Aneh banget. Di sampingnya, Bunol udah pasang muka serius, kayak lagi mau ujian nasional. Dan siap beraksi lawan musuh, tapi Bunol malah meleset jauh dan langsung minta maaf ke pahlawan kita atas kegagalannya. Joran cuma senyum, santai aja, bro. Terus lempar aja, buat setidaknya bikin makhluk itu agak lemot dikit. Sadar butuh dah tembak lebih. Dia nyuruh monster 16. Sana, panggil Merle. Si monster langsung nurut dan ngacir manggil penyihir yang lagi agak jauh, dengan mata melotot kaget. Merle kaget setengah mati dipanggil ke medan perang, matanya sampai melotot. Merle kaget dipanggil ke medan perang. Joran lalu mengkonfirmasi lagi dan minta dia buat ngirim hembusan angin kencang ke makhluk gede itu. Angin topan, Merle. Dengan semangat 45, dia coba pakai sihirnya. Tapi, jang, gak ada apa-apa. Si penyihir langsung bingung. Pahlawan kita juga ikutan kaget, karena sihirnya Merle kok ya bisa-bisanya gagal total. Terus Merle mulai mewek dan minta maaf, kayak anak kecil kehilangan permen. Karena gak bisa bantu di pertarungan, dia merasa gak berguna sama sekali, dan Joran sadar dia harus ngelakuin sesuatu. Sistem lalu ngejelasin, di game ini, bosku, dadu 20 cc dipakai buat ngitung serangan. Tapi ada batasnya, dan di dunia ini, hal-hal lain juga ngaruh ke angka selain hoki doang. Sementara itu, si penyihir itu coba berhenti nangis, tapi tetap aja ngerasa nyesel banget sama kegagalannya. Sistem nunjukin kalau sihirnya Merle itu rentangnya dari 1 sampai 111. Dan kurangnya pada itu yang bikin dia ketahan. Joran lalu bilang, wajar kok kamu takut, Merle. Dengan monster segambreng di mana-mana, dia minta Merle gak usah terlalu mikir berat. Dan hembusan angin sepoi-sepoi aja udah cukup kok. Sementara itu, si komandan Goblin cuma nontonin obrolan mereka dari jauh, kayak lagi nonton sinetron. Pahlawan kita bilang, kamu itu salah satu dari 2 penyihir terbaik, Merle. Tapi Merle nyengir, kan emang cuma ada 2, Jorin, balas. Nah, itu dia. Itu justru bikin kamu makin keren dan gak tergantikan. Mendengar kata-kata Joran yang bikin hati meleleh, si penyihir itu langsung merasa spesial banget dan mutusin buat nyoba sihirnya lagi. Tongkatnya lalu mulai bersinar dengan energi biru yang super duper kuat. Dengan teriakan, dia ngeluarin hembusan angin yang absurdnya kebangetan ke arah musuh. Pahlawan kita langsung melongo, gak bisa ngomong apa-apa lihat kekuatan angin yang dia ciptain. Para goblin langsung kaget setengah mati, kayak lagi kena prank. Dan gak bisa berdiri tegak di tengah angin itu. Bahkan Bunol aja ikutan kaget sama hembusan angin dadakan itu, yang muncul entah dari mana. Ternyata, angin itu ngangkat batu segede gajah, yang terbang melesat ke arah monster. Dan dengan itu, batu itu langsung mendarat mulus di kepala komandan Goblin. Gedubrak, dampaknya kuat banget, sampai batu segede itu retak jadi 2 dan jatuh ke tanah. Auto pusing 7 keliling. Terkejut, si makhluk langsung ngejatuhin tombaknya dan cuma bisa melongo, gak bisa ngomong apa-apa. Selain itu, batu-batu kecil lainnya ikutan nyerang, ngehantam goblin-goblin lain. Juga, dengan hujan batu dadakan itu, beberapa musuh langsung tumbang dan tergeletak di tanah, kayak lagi tidur siang. Melihat kesempatan emas ini, pahlawan kita langsung teriak, Bunol, sekarang! Melempar tas-tas yang dibawanya, menuruti perintah. Kayak disuruh mak belanja, si pemuda dengan gaya dramatis melempar beberapa tas ke arah hembusan angin. Biar kayak di film-film. Tas-tas itu pun pecah, mengeluarkan bubuk yang bikin mata perih. Auto buta, deh. Dan bikin goblin-goblin yang tersisa sesak napas gara-gara hembusan angin. Kasihan, napas aja susah. Pemimpin goblin teriak-teriak nyuruh pasukannya ngumpul, kayak lagi absen pramuka. Dan nundukin kepala dari puncak bukit, biar nggak kena timpuk. Kali ya, musuh-musuh nurut dan ngumpul, jadi target empuk buat serangan area. Duh, kayak lagi diskon. Merle minta maaf karena kecapekan. Tapi Joran bilang bantuannya udah lebih dari cukup. Udah, sana istirahat, biar aku yang beraksi. Pahlawan kita lalu turun bukit dan bilang kalau sudut serangnya sekarang udah sempurna. Siap-siap pesta kembang api. Sambil senyum, dia nyamperin kurcaci dan nanya, udah nungguin aku, ya? Kangen, kan? Berneville ngomel dikit karena disuruh kerjaan yang membosankan ini. Padahal kan seru. Tokoh utama kita lalu menyentuh permata biru di dadanya buat ngaktifin, kayak mau berubah jadi Power Ranger. Sambil senyum, Joran bilang, saatnya tunjukin ke goblin-goblin betapa menakutkannya. Artileri itu, tiba-tiba muncul senjata raksasa, si penyihir kaget nggak ngerti itu apaan. Ini apaan? Woi, pahlawan kita lalu ngasih tahu kalau itu mortir, tapi Merle belum pernah dengar. Mortir? Makanan apa itu?
Dia lalu nunjukin batu sihir primordial dan bilang itu lebih bagus dari tongkat sihir. Tongkat sihir mah udah nggak zaman. Joran ngasih tahu dia dapat permata itu pas upacara dan langsung dimasukin ke dalam mortir. Ini dia, jimat keberuntunganku. Buat make, sistem jelasin kalau beda dari yang biasa. Pemilik bisa milih atribut batu ini. Wah, bisa custom. Nih, jadi, pahlawan kita nyuruh jendela status buat ngatur atributnya jadi dorongan produk. Biar makin nendang. Permata itu bersinar dan dia senyum puas karena semuanya berjalan sempurna. Kayak lagi bikin kue. Dan muji si kurcaci atas karyanya. Berneval lalu bilang kalau batu itu bukan satu-satunya yang pas sempurna dengan itu. Pahlawan kita ngambil salah satu bola buat dimasukin ke dalam mortir. Dia kaget karena si kurcaci beneran berhasil bikin bola yang sempurna. Kayak bola biliar. Joran dengan semangat bilang, saatnya kirim hadiah. Dan skill pasif pun aktif. Siap-siap kejutan. Sistem lalu nanya, pahlawan kita mau ngasih nama senjatanya. Dan dia namain Mordor untuk sekarang. Dengan semuanya siap, Joran masukin amunisi putaran pertama ke dalam senjata barunya. Selamat datang, peluru kesayanganku. Jendela status ngumumin kalau batu sihir udah terisi penuh. Siap tempur, bos. Dan kata aktivasinya adalah tembak. Tokoh utama kita lalu minta sistem buat ngatur kekuatan dari 1 sampai 100. Gaspol, remblong. Dengan itu, layar penargetan muncul, nunjukin lintasan buat tiap level kekuatan. Wah, ada GPS-nya juga. Joran lalu bersiap buat nembak dan mutusin buat pakai kekuatan di level 15. Permata primordial yang dia pakai sebagai baterai bersinar terang banget dan di detik berikutnya, mortir nembak dengan suara yang bikin telinga pengang. Prajurit-prajuritnya kaget gara-gara suaranya dan mikir, itu apaan sih? Bola meriam itu terbang cepat ke arah kelompok goblin. Serangan itu kena telak, bikin beberapa musuh mental ke udara, tapi pahlawan kita nyadar kalau komandan goblin berhasil ngeles dari serangan itu. Bernivol yang terkesan bilang, senjata ini gila banget. Dan dia nembak batu kayak lagi main kelereng. Joran nanya, kamu nggak percaya aku, ya? Dan si kurcaci bilang, kepercayaan kurcaci itu abadi. Dengan tes selesai, pahlawan kita bilang, saatnya bertarung sungguhan, dan minta bom ke Bernivol. Sambil senyum, pahlawan kita nyuruh si kurcaci siap-siap buat ngisi senjata lagi. Tapi Bernivol malah ngambil palu, dan Joran ngentiin dia. Bilang kalau dia nggak perlu lagi mukul amunisi pakai palu. Udah nggak zaman, bro. Selanjutnya, mortir nembak dengan cahaya ungu dan tokoh utama kita teriak, tembak dengan kekuatan 20. Salah satu goblin ngedongak dengan tatapan benci banget. Saat proyektil mendekat, dan dengan ledakan oranye besar, amunisi itu menghantam medan perang dengan telak. Serangan itu kuat banget, sampai goblin-goblin itu musnah total. Seorang penyihir bernama Sikup mengamati semuanya dan bertanya-tanya sihir macam apa yang dipakai tuannya. Jangan-jangan pakai dukun online. Bernavel kaget bukan kepalang dengan kekuatan senjatanya dan akhirnya ngaku kalau pahlawan kita memang benar dari dulu. Dasar keras kepala. Joran lalu menyarankan bikin batu peledak yang lebih kecil, biar bisa dipakai buat busur. Tapi si kurcaci nggak ngerti. Pahlawan kita nyeletuk kalau dia bukan peri, jadi nggak bisa ngasih ide yang terlalu LV. Dan menyarankan pakai ketapel kayak kaum halfling, tapi Bernivol langsung nolak mentah-mentah. Dan bilang lengannya cukup kuat buat ngelempar batu-batu itu, padahal udah jelas-jelas nggak efektif. Joran lalu menjelaskan kalau meriamnya beda, karena ngelempar pakai tangan itu terbatas banget, kayak ngelempar harapan palsu. Karena dengan artileri, mereka bisa meluncurkan batu lebih jauh, lebih tinggi, dan dalam jumlah yang lebih banyak. Mata si kurcaci langsung berbinar-binar kayak lihat diskon. Si kurcaci akhirnya ngaku kalau dia memang bodoh yang keras kepala dan Joran itu benar. Kayaknya baru sadar dari tidur panjang. Sementara itu, Lilian dan pasukannya terus berjuang dengan gagah berani, kayak lagi promo diskon besar-besaran. Di garis depan pertempuran, Komandan Goblin berteriak murka dan menyerbu maju dengan tombaknya. Tapi Lilian menghadapinya dengan tatapan serius, siap tempur kayak mau nagih utang. Dengan tombaknya, dia berhasil menangkis pukulan kuat makhluk itu, kayak lagi main tangkis bola. Segera setelah itu, monster dikeroyok oleh prajurit lain dari pasukannya. Dari kejauhan, Joran memuji pertarungan itu, dan Lilian bilang mereka bisa mengatasinya sendiri, nggak perlu bantuan tukang sihir dadakan. Dia menambahkan, melawan musuh sebanyak ini, mereka nggak perlu bertarung secara fair, yang penting menang. Joran menggudanya soal taktik itu, tapi Lilian malah menyalahkan Joran dengan canggung, ini semua gara-gara kamu, tahu. Pahlawan kita langsung ganti topik dan menyuruh semua orang bersiap berlindung, kayak mau ada razia. Dia memperingatkan, kalau musuh mendekat, mereka akan pakai senjata baru, yang pasti bikin kaget. Para prajurit bingung dan bertanya, apa itu ledakan yang kita lihat sebelumnya? Tuan, jangan-jangan bom Molotov. Lilian lalu berteriak menyuruh mereka patuh, dan semua orang lari mencari perlindungan, kayak dikejar debt collector. Dia berpikir aneh juga tuannya bikin senjata, tapi tetap percaya aja, mungkin tuannya punya bakat terpendam jadi insinyur perang. Sementara itu, Bernivol menyerahkan amunisi baru yang baru saja dia ciptakan, dengan bangga kayak habis bikin kue. Pahlawan kita bilang itu sempurna, tapi si kurcaci bertanya, lubang ini buat apa, tuan? Buat naruh permen. Dengan senyum licik, Joran membuat analogi yang sangat aneh tentang hidangan kurcaci, yang bikin semua orang mikir keras.